bertemu dengan mudah, ada pembatasan dan lain sebagainya. Terakhir bertemu dengan Icat itu kapan, Ibu? Terakhir 2 hari lalu. Apa yang dibicarakan sama Icat? Kita kebanyakan kalau kita bertemu itu jarang kita bicara mengenai masalah. Karena Icat itu tipe orang yang nggak mau orang tuanya sedih, orang tuanya susah kan. Jadi kalau kita ketemu itu, apalagi kalau bertiga ling-ling kan kita ke sana. Jadi cuma banyak bercanda, mereka berdua ling-ling bercanda. Terus bicara-bicara masalah keluarga. Kalau misalnya ada keluarga, kemarin ada adik saya yang sakit, kita bicara-bicara seperti itu. Jarang kita bicara bicara masalah. Karena dia selalu bilang kalau kesini mama dan papa kan berarti kita bicara bagus-bagus lah istilahnya kan, jangan sampai ada yang sedih. Begitu. Malah dia kalau kita pulang baru dia bilang mama papa semangat ya, jangan sampai sakit. Berarti malah Icat yang menguatkan kedua. Iya, betul. Kalau soal penguatan memang dia yang selalu kasih semangat, kasih penguatan kepada kita. Jadi saya bilang iya, kita memang dalam posisi ini kan karena pikiran kan Mbak. Jadi terkadang bapaknya sakit, saya sakit, tapi kita harus kuat, harus sehat demi Icat. Kan, tapi dia selalu bilang, mama papa jangan sakit ya, jangan sakit, harus semangat. Ya, saya bilang sama bapaknya, jangan sampai selalu adik yang kasih kuat sama kita. Kita harus kasih semangat, kasih kuat sama adik. Jangan sampai terbalik begitu. Ini kan perjuangan Icat untuk jadi polisi juga tidak mudah. Iya. 3 kali percobaan ya, baru akhirnya bisa. Kali kan angkatan laut, 3 kali polisi. Dan sekali apapun hasilnya, keluarga akan tetap berbangga dan akan terus mendampingi Richard Eliezer ya Bapak mungkin? Iya, sama yang disampaikan oleh Ibu, kita tetap semangat dan kita tetap berjuang untuk demi anak kami Icat. Gitu. Kalau dengan Ibu pasti banyak lah yang dibicarakan, tapi kalau dengan Bapak biasanya ngobrolin soal apa tuh? Sekalinya ngobrol tentang apa gitu? Ya kalau sampai sana kita tidak pernah membahas masalah ini. Kita sampai sana semua membahas untuk masalah ke depan kita, ke depan anak Icat, juga ke depan kita selaku orang tua. Karena juga ada merasa kecewa dengan ada masalah ini, sehingga kita juga ada rasa sedih, ada rasa, tapi tetap anak kami selalu membicarakan mama papa harus kuat, papa kuat papa ya, semangat papa. Walaupun kemarin hari kita tidak sempat ke Barreskrim karena sakit, jadi Icat titip pesan sama mamanya, ada pesan dari Icat, papa harus semangat dan kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Ini juga ada dukungan yang sangat banyak dari masyarakat, bagaimana kemudian bukan hanya dari Indonesia saja, bahkan sampai dari luar negeri begitu ya. Nah, ada hal yang mau disampaikan Ibu? Buat siapa? Untuk pendukung Icat. Ya, buat pendukung Icat, kami sebagai orang tua menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga untuk semua pendukung Icat, baik di dalam negeri, di Indonesia, kita ini maupun di luar negeri. Karena kami tidak mengerti dan kami juga kaget sebegitu banyaknya orang yang mendukung Icat. Dan itu tidak digerakkan oleh kami, keluarga atau orang tua. Tiba-tiba saja mereka ada yang membuat grup untuk pendukung Icat. Dan kami memang kaget semua itu. Terakhir, sempat bertemu dengan Richard Eliezer sebelum persidangan. Icat siap dengan apapun hasil dari persidangan ini, Bu? 2 hari lalu kan kami bertemu dari sore sampai malam, dan Icat memang kelihatan kuat. Saya bilang sama Icat, pokoknya sekarang Dek, berserah diri kepada Tuhan, karena yang bisa menolong Icat hanya Tuhan dan majelis hakim. Jadi majelis hakim kan perpanjangan tangan Tuhan, wakil Tuhan di dunia. Jadi saya bilang sama Icat, tetap semangat, dan dia juga bilang siap mama, saya juga tetap semangat, tetap kuat. Oke, berarti saling menguatkan. Richard Eliezer tetap kuat untuk kedua orang tuanya, dan kedua orang tua dari Richard Eliezer juga
kuat untuk Richard Eliezer ya. Terima kasih Ibu, Bapak. Dan kalau kita bicara soal Richard Eliezer, sebetulnya dukungan yang hadir dari awal kasus ini mencuat ke publik memang sangat besar. Karena ini bukan hanya tentang Richard Eliezer, bukan hanya tentang Baradae saja, tetapi tentang kejujuran. Kita nantikan bagaimana jalannya persidangan. Niputu Trisnanda, Arin, Kompas TV Jakarta. Madu teje sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teje saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir, yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Saudara, di persidangan, hakim juga menyampaikan sejumlah fakta persidangan yang didapat. Salah satunya adalah Kuat Ma'ruf yang mengancam akan membunuh Yosua saat berada di rumah Magelang. Kuat Ma'ruf juga sempat mengejar Yosua dengan membawa pisau dapur. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan serta segala sesuatu yang telah tentukan di atas, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar jam 18 WIB di rumah terdakwa Perum Cempaka Residence, di rumah saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo,
Perum Cepaka Residen Blok C3, Jalan Cepaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertojan, Kabupaten Magelang. Saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Yosua dari jendela kaca sedang mengendap-endap naik turun tangga. Berhubung dengan itu, saksi Kuat menggedor pintu kaca sambil berteriak "woi". Atas teriakan tersebut, korban Yosua lari menuju dapur dan selanjutnya ke depan lewat pintu tamu. Saksi Kuat Ma'ruf kemudian mengejar sampai dapur dan berteriak kepada saksi Susi, lihat ibu, lihat ibu. Belakangan saksi Kuat mendengar saksi Susi mengatakan ibu, sehingga tidak jadi mengejar korban Yosua dan kembali melihat keadaan saksi Putri Candrawati yang terduduk di depan pintu kamar mandi dengan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa ketika saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf hendak mengangkat saksi Putri Candrawati, datang korban Yosua yang berada di tangga serta mengatakan, Om, saya jelaskan. Kemudian saksi Kuat bertanya, kamu apain ibu? Di mana korban Yosua sebelum menjelaskan, saksi Kuat Ma'ruf berteriak, kalau berani naik saya bunuh. Kemudian turun tangga mengejar korban Yosua melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur mengambilnya, serta melanjutkan mengejar korban Yosua sampai pintu dapur menuju garasi, kemudian kembali ke lantai 2 menolong saksi Putri Candrawati bersama saksi Susi. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB hari Kamis 7 Juli 2022, karena dihubungi saksi Putri Candrawati, terdakwa dan saksi Riki Rizal yang sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang menuju rumah saksi Putri Candrawati di Perum Cepaka Residence Blok C3 Romawi Jalan Cepaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sesampai di rumah tersebut, terdakwa maupun saksi Riki Rizal masuk kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal bertanya, ada apa Bu? Dan dijawab saksi Putri Candrawati, Yosua di mana? Kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada saksi Riki Rizal memanggil korban Yosua agar menemuinya. Bahwa saksi Riki Rizal telah mencari korban ke beberapa tempat, termasuk menanyakan saksi Susi tetapi tidak bertemu. Dan karena saksi Riki Rizal ingat ada keributan antara saksi Kuat dengan korban Yosua, berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat yang mengatakan telah mengejar korban Yosua menggunakan pisau, maka saksi Riki Rizal lebih dahulu mencari dan mengamankan senjata api HS nomor seri HS milik korban Yosua, serta mengambil senjata laras panjang jenis Steyr yang berada di kamar tidur korban Yosua. Kemudian mengamankan kedua senjata tersebut dengan menyimpannya di kamar Tribata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa kemudian saksi Riki Rizal turun lagi ke lantai 1 dan bertemu korban Yosua yang berada di depan rumah, bertanya kepada korban Yosua, ada apaan Yos? Dan dijawab oleh korban Yosua, enggak tahu bang, kenapa Kuat marah sama saya? Kemudian saksi Riki Rizal mengajak korban Yosua masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati. Untuk itu korban Yosua menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Yosua. Ulangi, bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Yosua melalui kaca pintu kamar, terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta korban Yosua resign. Bahwa setelah korban Yosua keluar dari kamar, selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada saksi Putri Candrawati, ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Bahwa pada hari Jumat dini hari 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati menelpon saksi Ferdi Sambo serta mengatakan korban Yosua telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta kepada saksi Ferdi Sambo, suaminya, tidak menghubungi siapa-siapa dengan mengatakan jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir
akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibandingkan dengan ajudan yang lain. Berhubung dengan itu, saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya, saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa pada hari Jumat 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB, saksi Putri Chandrawati menyuruh saksi Riki Rizal menyiapkan mobil dan keperluan lainnya. Karena saksi Putri hendak pulang ke Jakarta setelah meminta saksi Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta, bahwa terhadap senjata api jenis HS milik korban Yosua dan senjata api jenis TR yang sebelumnya telah diamankan saksi Riki Rizal diambil dan dibawa untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH, sedangkan senjata api jenis TR oleh saksi Riki Rizal diserahkan kepada terdakwa untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor B1MAH. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil. Saksi Putri Chandrawati di kursi tengah berada di mobil Lexus LM nomor B1MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan terdakwa duduk di sampingnya, serta saksi Susi duduk di samping terdakwa. Sedangkan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dikemudikan saksi Riki Rizal dengan korban Yosua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah saguling terdakwa, saksi Susi, korban Yosua, serta saksi Richard, serta terdakwa Richard Eliezer melakukan tes PCR yang dilakukan saksi Nevi Avilia. Saudara, hari ini menjadi hari terakhir bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso untuk membacakan vonis atau putusan terhadap kelima terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo dijatuhi vonis pidana mati, Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Riki Rizal 13 tahun penjara, dan juga Richard Eliezer yang merupakan justice kolaborator dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Setidaknya masih ada waktu sekitar 7 hari ke depan bagi kuasa hukum ataupun terdakwa dan juga jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya banding. Dengan demikian kita akhiri Breaking News Kompas TV. Saya Cynthia Rompas. Kita akan ketemu di Kompas Petang usai jeda. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll-on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya, dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini, bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Jinja pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Sedap Selection dari Wings Food. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menakwa saudara Berani membongkar kejahatan Sambo. Hakim memutus 1 tahun 6 bulan untuk Richard Eliezer. Putusan ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan 12 tahun yang dilayangkan jaksa. Ayah Yosua Huta Barat menilai putusan hakim terhadap Eliezer dan 4 terdakwa pembunuhan Yosua benar-benar putusan yang berlandaskan hati nurani dan memenuhi rasa keadilan. Menko Polhukam Mahfud MD memuji putusan hakim untuk Richard Eliezer. Mahfud mengapresiasi hakim karena tidak tunduk pada tekanan publik, namun tetap menimbang akal sehat dan berkemanusiaan. Halo, selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Hadir bersama saya Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas yang akan menyampaikan paruh pertama Kompas Petang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Yang meringankan terdakwa adalah saksi pelaku yang bersama keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan dakwah. Dinyatakan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini memvonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Eliezer 12 tahun penjara.
Vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Eliezer dibacakan Hakim Wahyu Iman Santoso. Dalam sidang vonis, Hakim menyatakan Barada Eliezer bersalah melanggar pasal 340 KUHP dengan turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi. Divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Eliezer yang mendengarkan putusan hakim sambil berdiri itu pun sontak tak kuasa menahan tangisnya di depan hakim. Eliezer bahkan terlihat mengucap syukur kepada Tuhan usai mendengar vonis yang dibacakan hakim. Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Tak hanya Eliezer, tangis orang tua Richard Eliezer pun langsung pecah saat menyaksikan sidang vonis yang dibacakan hakim kepada anaknya Richard Eliezer. Orang tua Eliezer mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, terutama keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang sudah memaafkan anaknya. Apa yang mau disampaikan kepada keluarga Yosua? Kepada Ibu Rosti, Bapak Samuel, orang tua dari almarhum Yosua, dan juga keluarga besar almarhum Yosua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang sudah menerima permintaan maaf Icat dan sudah memberikan maaf kepada Icat. Terima kasih banyak untuk Ibu Rosti. Saya merasakan apa yang dirasakan Ibu Rosti. Kita semua sebagai ibu, dan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga besar. Kami sangat bersyukur karena anak kami saat ini banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung karena kejujuran, karena kebenaran yang dia lakukan. Jadi kami berharap juga semoga keadilan ini akan berlaku kepada semua orang. Sementara itu, Saudara, Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, terus memeluk foto anaknya sambil menyaksikan langsung di ruang sidang. Menyebut menerima vonis yang dijatuhkan hakim pada Richard Eliezer, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Ibunda Yosua juga berterima kasih pada majelis hakim dan meminta Eliezer sungguh-sungguh bertobat setelah peristiwa ini terjadi. Yang mau saya katakan di dalam vonis ini, memang kami keluarga telah mempercayai hakim majelis yang mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, pakailah, Tuhan yang menghakimin, Tuhan yang melihat. Allah daku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di sorga. Walaupun Eliezer menggunakan pel yang sangat panas, timah yang panas itu, saya menyerah dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini. Amin.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku gembira dan bersyukur mendengar Richard Eliezer divonis oleh Majelis Hakim 1 tahun 6 bulan penjara. Mahfud memuji putusan Majelis Hakim karena tidak tunduk pada tekanan publik, namun tetap menimbang akal sehat dan berkemanusiaan. Menurut Mahfud, konstruksi putusan Eliezer juga ilmiah dan sulit dibantah. Saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense. Sebab itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya tidak ingin mempengaruhi karena ini pengadilan apakah Eliezer dan yang lain-lain mau naik banding atau apa, tetapi saya melihat putusan hakim ini hebat. Terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Saat menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara untuk Eliezer, hakim anggota mempertimbangkan tekanan psikologis yang harus dihadapi Eliezer. Hakim menilai perintah Sambo kepada Eliezer sebagai polisi dengan pangkat terendah untuk membunuh Yosua memiliki daya paksa yang kuat. Relasi kuasa yang dimiliki Verdi Sambo juga membuat Eliezer ketakutan. Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan. Karena kalau tidak melakukan perintah saksi Verdi Sambo takut akan ditembak saksi Verdi Sambo. Bahwa keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dalam arti sempit karena paksaan psikis. Dalam keadaan demikian berlaku adagium apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya tidak akan dihukum. Dalam pertimbangan lainnya, hakim juga menyebut perbuatan Eliezer memenuhi unsur pembunuhan berencana. Hakim mempertimbangkan soal kesempatan Eliezer untuk membatalkan perintah Sambo untuk membunuh Yosua. Namun, hal tersebut tidak dilakukan Eliezer. Pertama, berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud dan tujuan dapat dilaksanakan termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta adanya kesempatan untuk membatalkan akan tetapi tidak dilakukan. Vonis hakim terhadap Eliezer mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat yang hadir di persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam pertimbangan putusannya, Hakim Alimin Ribut Sujono menyebut ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar pada tubuh Yosua. Menurut Hakim, dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, serta Richard Eliezer, tidak ada orang lain selain Eliezer dan Verdi Sambo yang menembak Yosua. Hakim menyimpulkan, Brigadir Yosua ditembak 5 kali oleh Eliezer dan 2 kali oleh Verdi Sambo. Mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru. Sedangkan sisa peluru Glock 17 saksi Richard Eliezer adalah 12. Hal ini berarti bahwa maksimal terdakwa Richard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru. Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana visum et repertum dan mengingat terdakwa Richard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, serta terdakwa Richard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain terdakwa dan Verdi Sambo yang melakukan tembakan. Dapat disimpulkan ada 2 kali tembakan yang dilakukan saksi Verdi Sambo ke tubuh Yosua. Lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dian, banyak faktor yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memberikan vonis jauh lebih ringan untuk Eliezer dari tuntutan jaksa. Apa yang menjadi pertimbangan utama hakim dan bagaimana dukungan atau apresiasi terhadap vonis Eliezer ini? Apakah masih terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dian?
Ya, Cynthia, saya jawab dulu sejumlah hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim yang akhirnya memvonis atau menjatuhi putusan 1 tahun 6 bulan pidana penjara terhadap terdakwa Eliezer. Di antaranya adalah ini hakim mempertimbangkan rekomendasi dari amicus curiae, yakni pihak ketiga yang terdiri dari akademisi, kemudian juga lembaga swadaya masyarakat yang dalam kasus ini ikut menyuarakan soal keadilan dan juga posisi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Kemudian majelis hakim juga akhirnya menerima status Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Kemudian juga hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dari Richard Eliezer ketika melaksanakan perintah menembak Yosua. Hakim menilai bahwa memang ada relasi kuasa yang kuat, kemudian juga daya paksa yang mempengaruhi Richard Eliezer kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Satu hal yang disebutkan menjadi hal memberatkan dalam putusan hakim adalah Richard Eliezer ini dinilai tidak menghargai relasi atau kedekatannya dengan korban Yosua sehingga tega menghilangkan nyawa. Tapi juga ada hal-hal yang tadi disampaikan meringankan putusan untuk Richard Eliezer, yakni Richard Eliezer dinilai sopan selama persidangan, kemudian tidak berbelit-belit, masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku, dan yang paling penting Richard Eliezer ini menyesali perbuatannya dan kemudian juga keluarga dari Yosua ini sudah mengampuni atau memaafkan perbuatan dari Richard Eliezer. Tapi juga Cynthia, majelis hakim meskipun tadi ada banyak hal yang meringankan, kemudian juga ada dukungan dari sejumlah pihak termasuk juga rekomendasi dari amicus curiae, majelis hakim menilai bahwa Richard Eliezer ini tidak bisa serta-merta kemudian dibebaskan dari segala dakwaan. Karena fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Richard Eliezer ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dibuktikan dari pengakuan atau keterangan Richard Eliezer yang mengetahui perencanaan pembunuhan, kemudian juga hakim menilai bahwa sesungguhnya Richard Eliezer ini memiliki waktu untuk berpikir atau untuk mengurungkan, menggagalkan tindak pidana pembunuhan, tetapi itu tidak dilakukan oleh Richard Eliezer. Pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian membuat hakim memutuskan vonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Vonis ini kita ketahui jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Pola ini berbeda, Cynthia, dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya, karena kalau kita ingat 2 sidang sebelumnya majelis hakim ini cenderung menaikkan atau meninggikan vonis dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi berbeda dengan Richard Eliezer. Nah, hal ini tentu saja membuka ruang bagi jaksa penuntut umum untuk nantinya melakukan banding, karena memang KUHP mengatur hal itu. Biasanya kalau vonis majelis hakim ini tidak mencapai 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum ini akan mengajukan banding. Nah, banding ini bisa diajukan 7 hari sejak vonis dibacakan. Lebih dari itu, maka dianggap semua pihak menerima putusan majelis hakim. Terkait dengan dukungan, Cynthia, ini juga menjadi hal yang cukup menarik di sidang hari ini, karena ini merupakan dukungan yang spektakuler, bisa saya katakan begitu, karena rasanya baru kali ini kita melihat dukungan kemudian juga kehadiran dari pengunjung di sidang yang begitu besar. Dukungan hari ini tidak hanya diberikan kepada Richard Eliezer sebagai terdakwa, tetapi juga kepada majelis hakim. Para pengunjung tadi mengapresiasi putusan majelis hakim yang dinilai berani begitu ya, bahkan menghargai keberanian dan juga kejujuran Richard dalam mengungkap fakta kasus ini. Cynthia. Baik, terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang, keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang telah memberi maaf menjadi salah satu pertimbangan meringankan saat hakim memvonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan. Selengkapnya usai jeda. Kemanisan mantap. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas, bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Hey, ada maru teja sase, maru teja sase.
semuanya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Gatal alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Terganggu karena alergi? Minum alergis. Atasi gejala alergi, tidak bikin ngantuk dan aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, atasi gejala alergi. Dari LAPI. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Kemanisan, mantap! Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, keluarga besar Richard Eliezer yang berada di Manado, Sulawesi Utara menggelar nonton bareng sidang vonis Eliezer. Nonton bareng digelar di rumah Paman Eliezer di Kelurahan Mapanget, Manado. Saat mendengarkan putusan majelis hakim, keluarga menangis haru setelah Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Bahkan sebelum menggelar nonton bareng, pihak keluarga melakukan doa bersama. Tak hanya keluarga Eliezer di Manado, keluarga Brigadir Yosua di Jambi pun turut nonton bareng menyaksikan sidang vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Eliezer. Usai mendengar vonis yang dibacakan hakim, Bibi Yosua pun juga tak mampu menahan tangis. Sementara itu, saudara, penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, berterima kasih atas vonis hakim terhadap kliennya. Roni menyebut vonis 1 tahun 6 bulan penjara merupakan target yang diharapkan pihak Eliezer. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja. Kita lihat ya, apakah ada banding lagi? Sesuai dengan target kita 1 tahun. Kami berterima kasih kepada Mulia Majelis Hakim, juga kepada proses persidangan sudah berjalan. Jaksa penuntut umum, makasih. Kami sangat merasakan bahwa keadilan itu ada. Kami makasih buat Majelis Hakim yang sudah memutus perkara ini dengan adil. Iya. Berarti setelah ini semoga orang-orang selesai. Kita tunggu nanti dari jaksa ya. Teman-teman, makasih. Terima kasih ya. Terima kasih.
Ada sejumlah poin yang jadi pertimbangan meringankan hakim memvonis Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Salah satu pertimbangan yang meringankan ialah Eliezer menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, penguak fakta, hingga keluarga korban Brigadir Yosua Huta Barat yang telah memaafkan Richard Eliezer. Hal yang meringankan terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama, keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Tangis haru orang tua Richard Eliezer pecah setelah hakim menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kepada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan Arin Rizkiah, orang tua Eliezer menyampaikan apresiasinya terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara putranya, termasuk permintaan maaf kepada keluarga Yosua. Kita menyaksikan sama-sama bagaimana kemudian majelis hakim akhirnya memutuskan 1 tahun 6 bulan. Tadi Ibu sempat cerita sama saya kalau sebetulnya dalam doa sudah siap kalau di atas 5 tahun. Sangat tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, karena apa yang saya pikirkan, apa yang kami berdua pikirkan, memang karena kan selama beberapa hari ini kami meragukan yang 5 tahun ke bawah, karena ya takutnya tuntutannya kan terlalu tinggi, apalagi melihat dari yang lain-lain itu kan. Tetapi kami tetap berdoa, walaupun memang agak ada keraguan, tetapi kami tetap berdoa meminta kepada Tuhan, sampai berdoa puasa. Kalau ya terserah Tuhan, Tuhan mau kasih berapa, Tuhan mau kasih yang bagaimana, dan melalui majelis hakim kami siap menerima. Juga disampaikan bagaimana keluarga dari Yosua Huta Barat menerima dan bahkan berterima kasih kepada Richard Eliezer yang sudah berani, sudah mau jujur, sudah konsisten dari awal persidangan sampai dengan saat ini. Ada yang mau disampaikan Ibu untuk keluarga dari almarhum atau mendiang Yosua Huta Barat? Iya. Untuk Ibu Rosti dan Bapak Samuel, juga saya lihat tadi ada kakaknya Yuni, dan semua keluarga besar almarhum Yosua, kami berdua atas nama orang tua dari Icat, juga keluarga besar dari Icat, menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, orang tua khususnya yang sudah menerima permintaan maaf dari Icat dan sudah memberikan maaf kepada Icat. Kami berdoa semoga keluarga almarhum Yosua, terlebih khusus Bapak dan Ibu, diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dari Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Ine, Bapak Yunus, terima kasih juga waktunya untuk Kompas TV. Dan tadi sudah disampaikan, saudara, bagaimana kemudian respon dari keluarga. Karena kalau kita lihat jalannya proses persidangan, baik itu dari tahap awal, kemudian juga ada keterangan-keterangan yang diberikan oleh Richard Eliezer di persidangan. Lagi-lagi saya tekankan bahwa ini bukan sebatas soal Richard Eliezer, bukan sebatas kasus pembunuhan biasa, tetapi ini tentang kejujuran dari satu orang yang kemudian bisa mengungkap sebuah kasus. Ada satu hal yang bisa dipelajari, yakni ketika merasa jujur dan mengakui ada yang salah, diharapkan hal-hal seperti ini bisa mengungkap kasus-kasus yang lain. Dan juga tentu saja peristiwa seperti di Duren 3 pada 8 Juli 2022 ini tidak akan pernah terulang lagi. Niputu Trisnanda, Arin, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambil langkah berbeda saat menjatuhkan vonis kepada 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Hakim memperberat vonis 4 terdakwa, namun memperingan vonis Richard Eliezer dari tuntutan jaksa. Majelis Hakim Sidang Kasus Sambo memutuskan kelima terdakwa dengan putusan yang jauh berbeda dengan tuntutan jaksa. 4 terdakwa diputus lebih berat, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dituntut jaksa seumur hidup, hakim menjatuhkan vonis mati untuk Ferdi Sambo. Putri Chandrawati yang dituntut 8 tahun penjara, divonis 20 tahun penjara.
Selain Sambo dan Putri, hakim juga menambah hukuman kepada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, yaitu 13 tahun penjara dan 15 tahun penjara. Vonis hukuman ini merupakan ultra petita, di mana sebuah hukuman melebihi dari tuntutan jaksa. Mengapresiasi vonis Majelis Hakim Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Namun demikian kami juga mengapresiasi terhadap penuntut umum karena semua pertimbangan hukum dan fakta hukum dalam surat tuntutan diakomodir dalam surat putusan pengadilan. Ya. Jadi penuntut umum telah berhasil meyakinkan hakim ya, dakwaan pasal pembunuhan berencana. Bukan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Tidak hanya 4 terdakwa yang dihukum berat, vonis Eliezer yang berani menjadi penguak fakta kejahatan Sambo diputus lebih ringan. Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara divonis 1,5 tahun. Ayah Yosua menilai putusan ada keajaiban dalam putusan hakim yang mempertimbangkan rasa keadilan. Kalau untuk Richard Eliezer, tadi awalnya tuntutan dari jaksa 12 tahun, sekarang vonis 1 tahunan untuk dijalankan. Sudah cukup adil menurut Anda? Ya, kita sudah melihat dari tuntutan-tuntutan dari jaksa penuntut umum ya. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, 3 orang mereka adalah berjamaah hukuman tuntutannya, 8 tahun. Ricky Rizal 8 tahun, Kuat Ma'ruf 8 tahun, Putri 8 tahun. Sedangkan si Eliezer 12 tahun, si Perdi Sambo seumur hidup. Jadi saya menganggap di persidangan ini memang benar-benar berjalan kuasa Tuhan menjamah hati nurani majelis hakim. Ya. Untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka sesuai, ini menurut saya sesuai dengan perbuatan mereka. Ajaib memang. Sidang kasus pembunuhan Yosua menjadi pembuka tabir peran Richard Eliezer yang berani membongkar peran sentral Sambo sebagai otak pembunuhan. Dari sini pula terungkap peran Sambo lainnya yang merusak barang bukti kejahatannya dengan menyeret dan menjerumuskan banyak anak buahnya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda di Kompas Petang, diantaranya penumpang taksi online yang ditabrak pengemudi mobil Fortuner arogan mengungkapkan ketakutannya saat detik-detik kejadian. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Lainnya di Kompas Petang, saudara, setelah pilot Susi Air terkonfirmasi disandra kelompok kriminal bersenjata di Papua, pemerintah akan melakukan langkah persuasif, namun juga membuka opsi lain untuk membebaskan pilot Susi Air dari tangan KKB. Kemanisan mantap. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat. Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari Lapi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kemanisan mantap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, penumpang taksi online yang ditabrak mobil Fortuner di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu sempat dimintai keterangan oleh penyidik seputar kronologi kejadian. Usai pemeriksaan, penumpang taksi online Helena Christine menyatakan ada 2 kejadian mulai dari peneguran lawan arah hingga penabrakan oleh pengemudi Fortuner arogan. Helena dan korban Awe yang saat kejadian berada di dalam mobil ketakutan dan tak berani keluar. Ada 2 ini nih, ada 2 apa namanya? Kejadian, bukan kejadian sih. Yang pertama tuh cuman karena dia salah jalur. Terus nggak cekcok juga, sebenarnya bilang cekcok enggak, ditegur, nggak terima. Akhirnya di depan daerah Senopati, di depan Senopati halte dipepet. Pada saat kejadian itu gimana sih? Takut ya? Takut, shock, ya. Saya nggak pernah ada di situasi yang, maksudnya nggak pernah ada di situasi huru hara, jadi kemarin tuh takut banget. Kasus pengemudi mobil Fortuner arogan berujung pada penahanan sang pengemudi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, GR, pengemudi Fortuner, menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan akan kooperatif dalam proses hukum. Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi, kepada Pak Awe sebagai korban dan keluarganya yang saya telah rugikan. Kepada semuanya, saya mintakan semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Di sini, saya berjanji akan kooperatif dalam proses hukum ini dan segalanya. Sebelumnya, aksi arogan GR melakukan perusakan hingga pengancaman terhadap pengemudi lain tersebar di media sosial. Setelah diperbolehkan pulang usai pemeriksaan awal, GR pengemudi Fortuner ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut penetapan tersangka ini karena GR melakukan perusakan hingga ancaman kekerasan terhadap korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Atase Kepolisian Selandia Baru bertemu dengan Kapolda Papua, Irjen Matius Fakiri, untuk mendapatkan informasi soal penanganan pencarian pilot Susi Air. Tiba di Mimika pada Rabu siang,
Paul Lawrence Borrell yang mewakili Polisi Negara Selandia Baru langsung menemui Kapolda Papua di Makobrimob Batalion B Pelopor Polda Papua. Kedatangan atas kepolisian Selandia Baru hanya untuk mendapatkan info pencarian, bukan terlibat dalam misi pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air. Yang dibangun oleh kepolisian itu adalah polis to polis yang dimotori oleh Hubhinter Polri, sehingga hari ini datang teman-teman dari Selandia Baru untuk bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah kepolisian Indonesia, khususnya Polda Papua, tentang penanganan salah satu warganya. Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan melakukan langkah persuasif untuk menyelamatkan pilot Susi Air Philip Mark Martens dari kelompok KKB. Mahfud mengatakan selain pendekatan persuasif, pemerintah juga membuka opsi lain untuk membebaskan pilot Susi Air. Betul ada penyanderaan di Papua. Ya, si Merton itu disandra oleh kelompok Kagoya. Egyanus Kagoya itu disandra, dan kita sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelamatkan sandra. Keselamatan sandra adalah prioritas. Oleh sebab itu persuasi pendekatannya. Tapi kami tidak menutup opsi lain. Ya, kami persuasi agar bisa bebas dengan selamat, damai, tanpa kisruh, tanpa ribut, tapi kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan pembebasan. Yang kedua, NKRI berdasar konstitusi dan berdasar hukum internasional dan berdasar kenyataan faktual adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu. Doa dan dukungan disampaikan pemilik Susi Air Susi Pujiastuti yang terus berharap dan berdoa untuk keselamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang disandra kelompok KKB. Di akun Twitternya, Susi juga sempat membagikan momen-momen sang pilot dan pesawatnya yang membantu warga di Papua. Dalam unggahannya, Susi menuliskan, "Mohon dukungan dan doa untuk keselamatan pilot kami. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Misi penyelamatan pilot Susi Air berkeluarga negaraan Selandia Baru Philip Mark Martens terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Untuk mendukung misi penyelamatan, pemerintah bahkan menurunkan tim negosiasi. Kapolda Papua, Matius Devakiri, mengklaim lokasi pilot sudah diketahui. Kalau tim negosiasi sendiri udah mulai jalan kapan Pak? Sudah, tadi ini buktinya kan sudah mulai jalan, Pak Bupati, Pak DPR, kami berharap ini terus dilakukan komunikasi. Seiring dengan upaya penyelamatan pilot yang dilakukan tim gabungan TNI Polri, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk melaporkan perkembangan pencarian. Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandra. Sudah 8 hari pilot Susi Air disandra oleh KKB. Penyanderaan terjadi ketika maskapai Susi Air akan mengevakuasi warga yang mendapat ancaman dari KKB. Pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan SI9368 dibakar dan sang pilot disandra. Salmawati, Tim Liputan, Kompas TV, Mimika, Papua Tengah. Untuk mengetahui informasi terkini dari proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Martens, sore ini sudah bersama dengan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Doni Charles. Selamat petang, Pak Doni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Kombes Doni, sejauh ini sudah berada di tahap mana untuk proses pembebasan pilot asal Selandia Baru ini? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa distrik Paro itu sebagai tempat crime scene-nya, tempat kejadian perkara. Di awal
kita masih kesulitan untuk menentukan bahwa pesawat ini dibakar atau terbakar, kemudian pilot ini hilang atau disandra. Dengan adanya beberapa video yang viral, kalau kita sudah pastikan bahwa yang bersangkutan disandra, kemudian pesawatnya itu dibakar. Kondisi ini adalah tindakan pidana yang harus kita proses. Maka itu tim dari Satgas Damai Karten, kemudian TNI Polri juga sudah ke Paro untuk melakukan olah TKP. Dan olah TKP di sana sudah dianggap selesai kemarin. Kemudian bangkai pesawatnya juga sudah digeser dari runway, sehingga kondisi terakhir di Paro itu boleh dikatakan sudah bisa didarati lagi oleh pesawat. Oke. Dan ya. Ya, Kombes Doni, lalu seperti apa proses negosiasinya? Apakah ada permintaan khusus dari para penyandra agar pilot Susi Air ini bisa segera dibebaskan? Ya, jadi pendekatan yang kita lakukan ini adalah pendekatan soft. Ya, kita menggunakan pendekatan lunak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, masih terbuka ruang-ruang komunikasi. Jadi ruang-ruang komunikasi inilah yang kita kedepankan dengan mengutamakan keselamatan sandra. Jadi ini adalah operasi pencarian dan penyelamatan. Jadi yang utama di sana bagaimana kita menempatkan keselamatan pilot ini yang prioritas. Maka itu upaya-upaya tetap kita lakukan seperti tadi dengan mengedepankan tokoh masyarakat, pemerintah daerah di sana yang punya peluang untuk melakukan komunikasi yang intensif. Demikian. Ya. Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak KKB tersebut dan sudah adakah hasil ataupun kesimpulan dari komunikasi yang telah dilakukan? Iya, perkembangan dari hasil komunikasi itu ada. Cuma memang ini kita harus ikuti terus. Karena itu tadi, pendekatan yang kita lakukan harus soft, sehingga kita mempercayakan kepada tim yang bekerja di lapangan. Maka tidak bisa kita menyampaikan itu secara terbuka sekarang. Biarlah tim ini bergerak. Mudah-mudahan harapan kita bersama bisa mengembalikan sandra ini dalam keadaan sehat dan seperti sedia kala. Demikian, Pak. Jadi saat ini pihak kepolisian hanya menggunakan tokoh-tokoh masyarakat untuk sebagai pihak mediator atau ada pihak lainnya yang bisa ikut berpartisipasi? Iya, karena memang tidak semua punya akses untuk berkomunikasi. Dan ini yang kita manfaatkan. Karena kita tahu sejak dari hari pertama permasalahan ini muncul, baik itu pihak Susi Air, kemudian dari pihak kepolisian, kita sama sekali tidak mendapatkan informasi langsung dari pihak KKB. Sehingga memang harus ada strategi-strategi lain. Dan ini sedang dijalankan. Kita berharap mudah-mudahan ini memberikan hasil yang maksimal. Oke. Lalu Kombes Doni, seperti apa saat ini kondisi pilot dari Susi Air? Kemarin sempat beredar video, foto-foto terkait dengan pilot Susi Air tersebut. Iya, kalau kondisi pastinya kita belum tahu ya. Kita berharap dengan video yang ditampilkan ini memberikan gambaran. Kita optimis bahwa dari pihak KKB pun juga punya etiket baik, sehingga nanti ini sejalan dengan upaya kita melakukan komunikasi-komunikasi tadi. Terlihat beliau segar, sehat, mudah-mudahan ini tetap bertahan terus. Kemudian kalaupun ada nanti perkembangan, seandainya ada semacam permintaan, kita berharap bahwa ada kesepakatan yang baik di sana, sehingga pilot ini bisa kembali. Demikian. Baik, untuk tim sendiri berapa personel yang akan diturunkan, Kombes Doni? Cukup, tim kami sangat cukup, gabungan TNI dan Polri sangat cukup, ada yang di Timika dan siap diterbangkan, kemudian juga ada beberapa personel kami yang sudah ada di beberapa tempat. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya kami masih menantikan kabar baik dari hasil proses penyelamatan pilot pesawat Susi Air asal Selandia Baru. Terima kasih Kombes Doni Charles, Kasatgas Humas Operasi Damai Karten sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, terima kasih. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya akan dibawakan oleh rekan saya Rahmat Ibrahim. Silahkan.
Terima kasih Cynthia. Saudara, status penguak fakta membuat majelis hakim mempertimbangkan vonis lebih ringan untuk Eliezer dari 4 terdakwa lainnya. Kemanisan mantap. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Gak kemanisan, mantap. Saudara, majelis hakim mempertimbangkan status justice collaborator atau penguak fakta dalam vonis terhadap Richard Eliezer di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim juga menilai keberanian Eliezer mengungkap kebenaran walaupun berisiko harus diapresiasi. Dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan pendapat dari ratusan akademisi yang meminta keadilan bagi Eliezer sebagai penguak fakta.
fakta dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik. Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A. Soal status penguak fakta yang dikabulkan oleh hakim kita terhadap Eliezer, kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Selamat petang, Pak Edwin. Selamat petang, Mas. Baik, Pak Edwin, kita tadi menyimak pertimbangan dari hakim, kemudian yang meringankan, memberatkan juga. Bagaimana secara keseluruhan LPSK melihat vonis terhadap Eliezer? Ya, tentu kami menyambut gembira ya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang sudah memberikan putusan dengan mempertimbangkan posisi Eliezer sebagai justice collaborator. Jadi kan tadi hakim itu menolak pembelaan atau pledoi yang disampaikan terdakwa maupun kuasa hukumnya yang menggunakan alas pasal 51 maupun pasal 48 dari KUHP ya, dan kemudian tapi hakim menerima rekomendasi atau menyatakan Richard Eliezer sebagai justice collaborator, termasuk juga mempertimbangkan amicus curiae, sahabat peradilan yang sudah disampaikan oleh banyak pihak termasuk para akademisi. Baik, soal JC ini kan ada perbedaan pandangan dengan di tuntutan jaksa sebelumnya. Bagaimana LPSK melihat? Karena jaksa juga belum menentukan sikapnya banding atau tidak ya, Pak Edwin? Ya, pertama yang saya sampaikan sebaiknya jaksa tidak perlu melakukan upaya banding karena apa yang diputuskan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LPSK, kejaksaan, pengadilan, polisian, ya semua kementerian lembaga adalah pelaksana undang-undang. Ya. Dan apa yang menjadi reward atau penghargaan buat justice collaborator juga diatur dalam undang-undang. Sebagaimana sering kami sampaikan, rewardnya adalah dipidana paling ringan di antara terdakwa lainnya. Ya. Jadi sudah masuk ke poin itu bahwa pemidanaan atau vonis hakim adalah pidana paling ringan di antara terdakwa lainnya. Jadi sudah terpenuhi apa yang menjadi perintah dari undang-undang buat semua kementerian lembaga dan seluruh Indonesia, bahwa itu yang kemudian sebaiknya kita hormati. Oke. Tadi kita lihat visualnya pasca persidangan LPSK langsung mendekati Eliezer. Jadi saat ini, Pak Edwin, apa upaya dari LPSK untuk melindungi Eliezer setelah mendengarkan vonisnya? Sampai kapan akan dilakukan, Pak Edwin? Ya, kita sudah melewati satu fase 6 bulan pertama, dari sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Februari ini, dan Eliezer akan masuk fase 6 bulan kedua dalam perlindungan LPSK. Sejauh ini belum ada yang berubah dari perlindungan LPSK. LPSK masih berada paling dekat dengan Eliezer di tempat penahanannya. Jadi kami masih memastikan dan menjamin keselamatan, keamanan Richard Eliezer. Sampai masa tahanan habis, atau sampai kapan? Sampai ingkrah atau sampai seperti apa nanti perlindungannya? Kalau perlindungan di LPSK itu tidak linear dengan putusan perkara. Artinya sekalipun perkaranya sudah inkrah, ya, atau sekalipun masa penahanan sudah habis, tetapi apabila kebutuhan akan perlindungannya masih diperlukan, maka tetap bisa diberikan perlindungan. Begitu, Mas. Itu tergantung permohonan dari Eliezer sendiri, dari keluarga sendiri, atau LPSK sendiri bisa menilai ini urgensinya?
Ya, pertama tentu karena sifat perlindungan itu sukarela, ya voluntary, artinya dari pihak yang mau dilindungi itu harus menyatakan kesediaan dalam bentuk surat permohonan. Jadi kalau tadi saya sampaikan sudah masuk 6 bulan pertama sudah selesai di fase itu, ke 6 bulan kedua itu pihak yang membutuhkan atau Eliezer harus mengajukan permohonan perlindungan lagi, perpanjangan perlindungan. Nah, itu yang kemudian disetujui oleh LPSK untuk dilakukan perlindungan kembali. Gitu. Nah, di sisi lain, selain ada kemauan atau kehendak dari pihak yang ingin dilindungi, di sisi lain LPSK juga punya mekanisme monitoring untuk melakukan penilaian apakah perlindungan itu masih dibutuhkan atau tidak. Jadi kan, Mas? Oh, baik. Terima kasih Pak Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, telah meluangkan waktu dan menyampaikan informasi terkini dalam program Kupas Petang sore hari ini. Sehat selalu Pak Edwin. Sehat selalu. Saudara, usai jeda, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Hakim memberikan pertimbangan yang progresif dalam memutus perkara yang dihadapi Eliezer. Ulasannya, saudara, kami hadirkan sesaat lagi. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan.
Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Yang meringankan terdakwa adalah saksi pelaku yang bersama keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan dakwa. Dinyatakan ditutup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Riuh penonton sidang vonis Richard Eliezer langsung memberikan apresiasi kepada hakim yang menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sejak pagi, bahkan sebelum sidang vonis terakhir untuk terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua digelar, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga dibanjiri karangan bunga. Karangan ini sebagai bentuk dukungan untuk Eliezer hingga apresiasi untuk putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi sorotan publik setelah menjatuhkan vonis kepada para terdakwa pembunuhan berencana kasus Yosua. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi pertimbangan hakim dalam sidang ini, khususnya terhadap Eliezer. Sebelum menangani kasus Verdi Sambo, Wahyu Iman Santoso sempat menolak pra-peradilan kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika, Papua Tengah yang diajukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Wahyu juga sempat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Denpasar, Bali. Sedangkan anggota Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono merupakan hakim dengan golongan pembina utama Madya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perjalanan karirnya, Alimin pernah menolak pra-peradilan atas SP3 kasus BLBI. Sementara itu, Hakim Morgan Simanjuntak pernah memimpin sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joselino atau RJ Lino. Morgan juga pernah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap bandar narkoba di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara pada Agustus 2017. Putusan ketiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua mendapat apresiasi dari publik. Pasalnya, Hakim memberikan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa kepada 4 terdakwa yang terbukti merencanakan pembunuhan Yosua. Hakim juga memberikan putusan paling ringan bagi Richard Eliezer yang menjadi penguak fakta untuk kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Kejaksaan Agung menghormati vonis 1 tahun 6 bulan penjara dari hakim terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kejaksaan Agung memastikan masih akan mempelajari pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan dan belum memutuskan untuk banding. Melalui keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut mempertimbangkan secara mendalam rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan pemberian maaf dari keluarga korban kepada terdakwa Richard Eliezer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Meski ada hal yang memberatkan, namun ada hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Untuk membahas soal vonis yang dijatuhkan terhadap Eliezer, kami saat ini sudah bersama dengan pakar hukum Todung Mulya Lubis dan kita juga akan menunggu bergabungnya kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi. Yang sudah bergabung ada Pak Todung. Selamat petang Pak Todung. Selamat petang, Bu. Baik. Pak Todung, Anda menyimak pertimbangan hakim tadi yang disampaikan di sidang vonis terhadap Eliezer. Apa yang Anda cermati soal ini Pak Todung? Sebagai amicus curiae juga Anda. Oke, saya sih menyimak ya cukup banyak bagian pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim dan saya merasa cukup senang ya, cukup bangga karena secara khusus majelis hakim menyebutkan mengenai amicus curiae yang disampaikan oleh
beberapa pihak, ya bukan hanya aliansi masyarakat akademis yang saya ikuti. Dan ini menarik karena buat saya ini kasus ini adalah defining moment yang sangat penting dalam merumuskan apa sih sebetulnya arti justice collaborator itu. Karena saya melihat ada perdebatan di dalam masyarakat hukum Indonesia mengenai arti dan tempat justice collaborator itu. Satu dan lain hal mungkin karena undang-undang perlindungan saksi dan korban dan juga ada surat edaran Mahkamah Agung waktu itu tidak memberikan satu definisi yang cukup clear cut mengenai justice collaborators, walaupun dalam perdebatan-perdebatan yang muncul di publik, saya merasa ada masalah dengan definisi justice collaborator itu. Tapi putusan pengadilan pada hari ini memberikan satu gambaran yang lebih jelas pengakuan akan eksistensi justice collaborators yang memang disebut dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban sebagai saksi pelaku, Pak Todung, bukan whistleblowers. Pak Todung, jadi di sidang hari ini lebih menjelaskan lagi, mengklirkan lagi JC bisa digunakan di pembunuhan berencana, kan sebelumnya kasusnya narkoba, teroris, berbeda kan, tidak di eksplisit pembunuhan berencana ya Pak Todung ya? Ya, saya kira sih bisa, ya bukan hanya di kasus pembunuhan berencana saja, tapi yang saya katakan tadi, kata kuncinya adalah this is the defining moment. Ya, yang kita tunggu-tunggu dalam merumuskan, memperkuat ya makna dan definisi dari justice collaborators. Jadi tidak perlu ada semacam keraguan justice collaborators itu tidak clear, tidak jelas dan tidak bisa dipakai di pengadilan. Pak Todung, jadi, saat ini this is very good point. Baik. Ya. Satu terobosan yang bagus dan saya akui. Pak Todung, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Yonatan Baskoro, kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat. Selamat sore Mas Yonatan. Selamat sore Mas, selamat sore Bang Todung. Baik. Selamat sore Bu. Mas Yonatan, tadi Pak Todung bilang di sidang hari ini jadi clear nih soal JC. Kalau Anda melihat dari sisi keluarga Yosua, bagaimana sih melihat sidang ini? Apakah juga sama clear soal JC ini? Ya, terkait hal tersebut memang itu juga sudah disampaikan di pembacaan vonis tadi ya, di dasar pertimbangan majelis hakim, artinya justice kolaborator dari saudara Richard Eliezer ini ya yang melalui LPSK itu sudah dikabulkan begitu. Tadi sudah dijelaskan oleh senior saya Pak Todung. Lalu saya izinkan menyampaikan perasaan dari keluarga. Tentu dalam hal ini kalau boleh jujur di sini memang sampai kapanpun hati kecil keluarga itu selalu akan menyesali kenapa harus kehilangan seorang nyawa almarhum. Begitu juga terkait dengan Richard Eliezer, kenapa kenal dekat, kenal baik, harus melakukan penembakan seperti itu. Itu menurut saya adalah luapan hati seorang ibu yang sangat wajar ya Mas ya. Tetapi lagi-lagi di sini keluarga memiliki hati yang sangat mulia dan sangat besar karena sudah mau mengampuni apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Dan itu menurut saya bobotnya sangat besar di dalam pertimbangan hakim memutus perkara ini siang tadi, yang dimana kami semua hadir di tengah-tengah ruang persidangan untuk menyaksikan bersama bagaimana vonis terhadap Richard Eliezer. Oke. Baik, tadi mengampuni, artinya alasan pemaaf, itu juga sempat disinggung oleh hakim, keluarga mengampuni, memaafkan. Pak Todung, kalau Anda melihat pertimbangan hakim mana yang paling utama menentukan ringannya vonis Eliezer ini, Pak Todung? Ya, itu tentu salah satu ya. Salah satu pertimbangan yang sangat penting yang dibacakan oleh majelis hakim tadi. Ya. Tapi pada sisi lain, saya kira sih kita dihadapkan pada circumstantial evidence. Evidence yang kita bisa dapatkan dalam situasi di mana penembakan itu terjadi. Nah, penembakan itu penembakan. Ya, nggak ada yang bisa membantah itu. Bahwa Eliezer melakukan itu. Saya malah mendapat WA dari beberapa orang ya yang mengatakan, itu penembakan penembakan. Pembunuhan pembunuhan. Kenapa hakim menjatuhkan pidana serendah itu? Nah, saya tidak ingin masuk ke dalam wilayah otonomi hakim, independensi hakim yang memutuskan. Buat saya yang paling penting adalah bahwa majelis hakim mengakui eksistensi keberadaan justice collaborators itu. Nah, inilah yang saya sebut tadi defining moment yang belum pernah kita temukan selama ini. Karena di sini clear cut diakui eksistensinya
dan orang tidak bisa berdebat ya bahwa justice collaborators itu tidak punya tempat. Nah, ini buat saya yang paling penting dalam putusan ini sebagai satu terobosan yang dibuat oleh majelis hakim, bahwa putusannya itu 1,5 tahun atau mungkin lebih ya, yang kita tuntut sebagai anggota aliansi masyarakat akademis Indonesia itu adalah hukumannya tidak seberat seperti yang dituntut oleh jaksa. Itu yang kita tuntut ya. Baik, yang juga menaiki persidangan hari ini adalah adanya pertimbangan di luar pokok perkara, tapi kita nanti akan jeda dulu, kita akan kembali. Kami juga akan menunggu kehadiran dari kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Baik, sebelum kita break, saya izinkan ke Mas Roni. Mas Roni, ya. Nah sudah bergabung. Tadi disinggung soal eksistensi justice collaborator di sidang vonis ini. Silakan tanggapan Anda soal ini, Mas Roni. Ini merupakan tonggak sejarah penegakan hukum yang ada di negara kita ini ya. Bahwa seorang justice collaborator, status seorang justice collaborator ditetapkan di dalam putusan majelis hakim hari ini. Saya melihat bahwa penegakan hukum Indonesia, kita akan ke depannya kita mempunyai harapan bahwa penegakan hukum Indonesia adalah penegakan hukum yang progresif. Kalau kita mengerti mengenai justice collaborator yang ada di luar negeri, seorang justice collaborator tidak, jadi penegakan hukum tidak fokus kepada perbuatannya, tetapi fokus kepada justice collaboratornya ketika membantu aparat penegak hukum bekerja sama, itu menjadi suatu reward yang sangat dihargai. Kalau di luar negeri tidak dibawa ke penuntutan, tidak dibawa di penuntutan, diberikan identitas baru. Saya sudah buat riset ya. Nah, kalau kita lihat bahwa di Indonesia sekarang sudah ada kemajuan ya, bahwa sudah dikodir putusan-putusan pengadilan yang mengakui justice collaborator. Jadi tonggak sejarah ya, Mas Roni. Nanti Mas Roni usai jeda jangan kemana-mana, kita juga akan bahas soal bagaimana pertimbangan hakim yang tadi disampaikan di persidangan yang di luar pokok perkara. Usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 series 5G. Pre-order now. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that?
everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 series 5G. Pre-order now. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Kembali kita bahas soal vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Richard Eliezer. Masih bersama kami, Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, kemudian Yonatan Baskoro, kuasa hukum keluarga Yosua, dan Todung Mulya Lubis, pakar hukum. Saya ingin ke Pak Todung. Pak Todung, tadi banyak sekali pertimbangan di luar pokok perkara. Apa yang Anda cermati soal ini, Pak Todung? Saya hanya lebih fokus pada eksistensi justice collaborator sebetulnya. Tapi kan yang saya katakan tadi ada circumstantial evidence, ya, yang harus dilihat secara teliti oleh majelis hakim, dan itu sudah dilakukan sehingga sampai kepada keputusan, oke, ini penembakan yang dilakukan itu dalam satu situasi yang to be or not to be. Kalau tidak menembak, dia yang ditembak. Ini kesan saya dalam membaca pertimbangan majelis hakim. Tidak mudah, ya. Walaupun saya pribadi berkali-kali bertanya dalam hati saya, dia seharusnya bisa menolak perintah yang melawan hukum. Tapi kan dia tidak lakukan, dan banyak alasan yang mengatakan dia tidak bisa melakukan. Tapi kita nggak usah ngomong soal itu dah. Saya hanya ingin nambahkan satu hal lagi, karena tadi Saudara Roni bicara mengenai justice collaborators di negara lain, terutama di Amerika yang saya kenal baik. Di sana memang ini sudah sangat lama sejarahnya. Tidak semua ditampilkan di pengadilan betul. Ada proses yang disebut plea bargaining, ya, tawar-menawar hukuman. Ini terjadi di sana, plea bargaining itu. Nah, plea bargaining inilah yang menjadi cikal bakal, ya, yang memperkuat eksistensi dan keberadaan justice collaborators ini. Nah, kita tidak ada plea bargaining dalam proses hukum di Indonesia. Sama sekali tidak ada proses itu. Kalau di sana, saya datang ke penuntut umum, ke jaksa, saya mengatakan saya mengakui salah dan saya ingin kooperatif dan saya minta hukuman saya sekian atau diringankan. Dan itu terjadi. Nah, kalau kita kan prosesnya melalui pengadilan, di mana amicus, ya, curiae itu diajukan dan di situ hakim mempertimbangkan. Kalau setuju, tidak, ya tidak usah dipertimbangkan. Mas Roni, tadi Prof. Mahfud sempat bilang soal vonis ini objektif, logis, dan berperikemanusiaan. Apa yang Anda tangkap soal pernyataan dari Menko Polhukam ini, Mas Roni? Iya, bahwa pernyataan dari Menko Polhukam melihat bahwa proses persidangan yang sudah berjalan menjelaskan mengenai status posisi dari Richard Eliezer, ya, sebagai penguap fakta yang membantu proses dari awal penyidikan kemudian sampai penuntutan. Richard Eliezer konsisten. Aduh, tampaknya sinyal kami terputus dengan Roni Talapesi. Saya ingin langsung ke Mas Yonatan. Sampai ya. Tahan dulu Mas Yonatan. Mas Roni? Ya, silakan Mas Roni. Richard Eliezer tetap konsisten, dan kalau saya lihat bahwa pernyataan Menko Polhukam ini terkait dengan, kembali lagi ya, rasa keadilan, ya. Tentunya Menko Polhukam melihat bahwa hakim yang hari ini memutus terdakwa Richard Eliezer sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang berdiri secara netral, melihat aspek perbuatan dari Richard Eliezer dan juga melihat dari aspek bagaimana hakim menggali rasa keadilan yang ada di masyarakat, di tengah masyarakat. Kemudian ada pertimbangan justice collaborator. Dan yang terpenting sini bahwa kami juga berterima kasih kepada keluarga almarhum Yosua. Ada Bang Yonatan di sini, kami mewakili keluarga, mewakili Richard,
mengucapkan terima kasih karena salah satu pertimbangan majelis hakim adalah Richard Eliezer telah dimaafkan oleh orang tua dari almarhum Joshua. Dan di sini juga kesempatan yang baik ini ada Bang Todung, kami berterima kasih Bang karena Aliansi Akademisi Indonesia bagaimana ikut menyuarakan menjadi sahabat pengadilan amicus curiae sehingga dalam pertimbangan majelis hakim juga ikut dimasukkan. Seperti itu. Mas Roni, saya ingin mendengarkan dari Bung Yonatan, perwakilan keluarga Yosua. Terakhir tentu apa yang ingin disampaikan setelah menjalani persidangan yang panjang ini? Ya, tentu dalam hal ini kami masih terus memantau, kami masih terus mengawal karena sepertinya masih ada upaya-upaya hukum yang dilakukan, terutama dalam hal ini adalah Ferdy Sambo yang dihukum maksimal, Putri Chandrawati 20 tahun, ya, Kuat Ma'ruf 15 tahun, Ricky Rizal 13 tahun. Tentu dalam hal ini tidak usai sampai di sini, sehingga kami juga tidak mau terlalu bereuforia, terlalu bagaimana terlalu merasa senang atau puas, dan kami juga keluarga masih tetap memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap terus mengawal dan mendoakan kasus ini sampai betul-betul ingkrah nanti, sehingga betul-betul keadilan itu bisa dirasakan oleh keluarga dan seluruh rakyat Indonesia. Oke, Mas Roni, tadi saya sempat wawancara PSK bahwa minta jaksa tak usah banding dengan vonis Eliezer. Tanggapan Anda? Iya, bahwa hal tersebut kan bisa dimungkinkan juga ya, gantung dari jaksa ya. Tetapi kan dalam hal ini juga pun kalau jaksa kan mereka juga melihat perkembangan bagaimana rasa keadilan yang di tengah masyarakat ya. Itu mungkin kami harapkan itu menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum. Kan ada beberapa perkara juga jaksa penuntut tidak mengajukan banding. Itu karena itu hal yang diatur dalam ketentuan internal ya. Tapi ya sekali lagi bahwa kalau jaksa jeli melihat bahwa bagaimana publik menyuarakan keadilan untuk Richard Eliezer, kami berharap bahwa jaksa tidak mengajukan banding. Baik. Seperti itu. Pak Todung, terakhir, jadi jaksa tak perlu banding untuk vonis ini, Pak Todung? Ya, kalau saya sih melihat bahwa itu, ya jaksa yang mesti memutuskan apakah dia banding atau tidak banding, ya, karena dia punya hak untuk itu. Tapi saya hanya ingin menambahkan satu hal saja, bahwa keseluruhan proses persidangan, baik yang menyangkut Ferdy Sambo, Putri, dan yang lain-lain, termasuk Eliezer, ini memberikan satu momentum, satu harapan baru buat kita di Indonesia ini. Betul yang dikatakan tadi bahwa masih ada proses banding, proses kasasi, mungkin juga peninjauan kembali, tapi proses persidangan yang kita saksikan selama ini dalam kasus menyangkut Sambo dan yang lain-lain, ini memberikan kepercayaan, harapan kepada lembaga peradilan di Indonesia selama ini sudah sangat dianggap tidak ya memberikan respons terhadap keadilan. Jadi tidak responsif terhadap keadilan. Ini cukup progresif, cukup memberikan harapan. Kami tangkap. Ikut bangga dengan pengadilan. Terima kasih Todung Mulya Lubis, pakar hukum, Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, dan juga Yonatan Baskoro, kuasa hukum keluarga Yosua. Terima kasih telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Usai jeda saudara, diduga tak kuat menanjak, sebuah truk yang mengangkut puluhan pelajar di Banjarnegara, Jawa Tengah terguling. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Baru mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil.
Padukan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Ada ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda. Aktivitas. Oh yeah. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran basmi noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Diduga tak kuat menanjak, sebuah truk yang mengangkut puluhan pelajar di Banjarnegara, Jawa Tengah terguling. Inilah detik-detik saat truk yang mengangkut puluhan pelajar di Banjarnegara, Jawa Tengah terguling. Diduga truk terguling karena tak kuat menanjak saat menuju ke lokasi wisata Curug atau air terjun Pletuk. Kondisi jalan yang miring dan licin setelah hujan juga diduga menjadi faktor kendaraan ini tak kuat menanjak. Akibatnya, para penumpang yang rata-rata pelajar mengalami luka dan langsung dibawa ke RSUD Banjarnegara. Jadi teknisnya ke penyidikannya. Kalau laporannya sudah sampai ke kami juga menunggu laporan itu. Sudah pernah gelar, prosesnya masih dalam pengembangan. Belum diketahui penyebabnya itu, truk gulingnya itu? Ya kalau diduga penyebabnya itu sudah. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Didukung oleh Luwak Hitam Premium. Gak kemanisan, mantap! Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.
Selamat petang saudara, vonis hakim telah dijatuhkan kepada Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara, termasuk adanya pemaafan dari keluarga korban Yosua Huta Barat. Bagaimana analisis vonis hakim yang dianggap progresif dalam memberikan sanksi? Kami bahas di Sapa Indonesia malam kali ini. Kami juga akan membahas dana haji yang akhirnya diputuskan oleh DPR hari ini, saudara. Lalu berapa besarannya dan apa saja pertimbangannya? Akan kami bahas selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa Richard Eliezer. Vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Hakim berpendapat hal yang meringankan vonis adalah Eliezer telah berlaku jujur dan konsisten selama sidang. Menurut Hakim, perkara pembunuhan Yosua juga menjadi terang karena ada pengakuan Eliezer. Hal lain, pemaafan dari keluarga Yosua juga menjadi pertimbangan hakim. Hal-hal yang memberatkan hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa, sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Divonis 1 tahun 6 bulan penjara, Eliezer yang mendengarkan putusan hakim sambil berdiri itu pun sontak tak kuasa menahan tangisnya di depan hakim. Eliezer bahkan terlihat mengucap syukur kepada Tuhan usai mendengar vonis yang dibacakan hakim. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan... Usai hakim membacakan vonis, Eliezer langsung dijaga oleh tim LPSK. Antusiasme pengunjung sidang termasuk para pendukung Eliezer membuat LPSK mengamankan Eliezer. Eliezer pun langsung dibawa kembali ke rumah tahanan. Penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyebut kliennya menerima putusan hakim. Meski demikian, tim penasihat hukum Eliezer juga berharap jaksa tidak mengajukan banding.
Dari kami, targetan kami sebagai penasihat hukum sudah sesuai bahwa targetan kami kan dari awal saya sampaikan bahwa ini adalah keputusan Richard, apapun keputusan hari ini kita akan ikhlas, kita akan terima. Dan kita lihat tadi putusan majelis hakim, kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan Richard, dia ikhlas, dia terima. Tadi awal saya sudah sampaikan. Dan juga terkait yang di bawah 5 tahun, 1 tahun 6 bulan, hari ini kami pun dari tim penasihat hukum terima. Kalau dari JPU nanti mengajukan banding seperti apa? Ini adalah hak dari jaksa penuntut umum, tentunya kita hormati, kita hargai, tapi kita harapkan bahwa jaksa penuntut umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, tentunya kami harapkan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Tangisan Ibu Richard Eliezer, Rineke Pudihang Lumiu, pecah saat hakim membacakan vonis. Orang tua Eliezer mengaku bersyukur dengan vonis dari hakim. Rasa haru orang tua Eliezer meluap saat hakim membacakan vonis ringan pada terdakwa. Mereka lega dengan vonis yang diberikan hakim 1 tahun 6 bulan untuk Eliezer. Meski demikian, orang tua Eliezer juga berterima kasih kepada orang tua Yosua karena telah memaafkan Eliezer. Kepada Ibu Rosti, Bapak Samuel, orang tua dari almarhum Yosua, dan juga keluarga besar almarhum Yosua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang sudah menerima permintaan maaf Icat dan sudah memberikan maaf kepada Icat. Terima kasih banyak untuk Ibu Rosti. Saya merasakan apa yang dirasakan Ibu Rosti. Kita semua sebagai ibu, dan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga besar. Kami sangat bersyukur karena anak kami saat ini banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung karena kejujuran, karena kebenaran yang dia lakukan. Jadi kami berharap juga semoga keadilan ini akan berlaku kepada semua orang. Ibu korban almarhum Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, ikut menerima vonis hakim atas Eliezer. Keluarga Yosua percaya hakim telah memberikan keadilan. Sambil terus memeluk foto korban Yosua Huta Barat, Ibu Yosua menyampaikan pesan kepada Eliezer. Ibu Yosua menyebut memaafkan Eliezer dan meminta Eliezer menunjukkan pertobatannya atas kasus ini. Memang kami keluarga telah mempercayai hakim majelis yang mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, pakailah, Tuhan yang menghakimin, Tuhan yang melihat. Allah aku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di surga. Walaupun Eliezer dengan yang sangat panas, timah yang panas itu, saya menyerah dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini. Amin. Menko Polhukam Mahfud MD menyaksikan sidang vonis Richard Eliezer dari ruang kerjanya. Terkait vonis 1 tahun 6 bulan penjara, Mahfud MD menilai hakim berani dalam mengambil keputusan. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi majelis hakim yang menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara bagi Eliezer atau lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Mahfud MD menyebut hakim punya keberanian dan bersikap objektif selama persidangan. Selain itu, Mahfud mengatakan hakim sidang Eliezer tidak terpengaruh berbagai tekanan.
Saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim. Sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis. Tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus, di antara banyak hakim yang memang juga bagus kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense, hakim ini. Oleh sebab itu, Penasihat hukum Richard Eliezer mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan sikap terkait vonis Eliezer. Kita ikuti bersama berikut ini. Kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman yang tadinya menunggu di pengadilan untuk orang tua Icat, karena keputusan last minute orang tua tidak hadir ke pengadilan, maka pada sore hari ini kami menghadirkan orang tua untuk bisa bertemu rekan-rekan media. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Jadi nanti akan disampaikan oleh orang tua Icat dari Ibu Rineke Pudihang, kalau Bapak Yunus Lumiu. Oke. Nanti saya kasih kesempatan biar bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Jamin, Bung Rodi sebentar. Bagaimana persidangan hari ini. Oke. Silakan ya, Bu. Terima kasih. Yang kita mengucapkan terima kasih teman-teman media. Pertama-tama kami menyampaikan banyak. Majelis Hakim. Pertama-tama terima kasih, puji syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua masih berada dalam keadaan yang sehat, dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa melewati masa-masa yang agak sulit, dan sampai pada hari ini kami bisa sampai pada putusan persidangan Icat, dan semua itu karena Tuhan. Dan pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim yang begitu bisa memberikan keadilan, yang sudah memberikan keadilan yang benar-benar adil kepada anak kami Icat, sehingga dari tuntutan pertama yang 12 tahun dan bisa sampai menjadi putusan 1 tahun 6 bulan. Dan kami percaya Majelis Hakim juga bekerja keras untuk sampai di waktu ini tadi, dan kami sangat percaya bahwa keadilan yang diterima oleh Icat adalah benar-benar semua karena doa kami sebagai orang tua, dan juga lagi doa dari pendukung. Untuk banyak orang di luar sana yang selalu mendoakan Icat, mendukung Icat siang dan malam. Ada yang sampai datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan tugas mereka, dan mereka meluangkan waktu untuk hadir di pengadilan hanya untuk mendukung dan mendoakan, mensupport Icat. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan orang-orang baik di tengah-tengah kehidupan Icat, di tengah-tengah pergumulan Icat, sehingga dia bisa melewati pergumulan
ini dalam masa dari awal masa pemeriksaan sampai persidangan dan hingga sampai pada hari ini, yaitu putusan. Orang tua ya Yosua. Dan kami berterima kasih juga, sangat berterima kasih kepada orang tua dari almarhum Yosua, Bapak Samuel bersama dengan Ibu Rosti yang sudah menerima permintaan maaf dari Icat, sudah memaafkan dengan tulus kepada Icat, kepada Bapak dan Ibu dan semua keluarga dari almarhum Yosua, juga termasuk di dalamnya pengacara dari keluarga. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi semua pengacara dari keluarga almarhum Yosua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih LPSK karena mereka sudah juga mendukung Icat dan keluarga sudah memberikan maaf kepada Icat. Dan terima kasih juga kepada LPSK yang selama dari awal hingga akhir sudah memberikan perlindungan kepada Icat, yang selalu ada bersama Icat dan tetap yang sudah memberikan status GC kepada Icat, menerima status GC Icat. Dan kami sangat berterima kasih kepada LPSK karena mungkin mereka melihat juga bagaimana dan apa yang sudah Icat lakukan. Dan mereka sudah melihat Icat berjuang dari awal, walaupun memang sangat berliku-liku, sangat berat, namun karena mereka melihat kejujuran yang ada pada diri Icat, sampai pada akhirnya LPSK tetap berjuang untuk mempertahankan status GC Icat bisa diterima. Ada Polri juga. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sana ada Bapak Kapolri bersama dengan seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih banyak karena keamanan Icat. Mereka sudah memberikan keamanan kepada Icat selama di masa tahanan. Sampai saat ini Icat merasa aman dan nyaman di sana, tenang. Dan itu semua karena keamanan yang diberikan oleh kepolisian. Jadi kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan juga kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang juga kami tahu suara hati kami sampai ke telinga Bapak Presiden. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati beliau dalam tugas dalam memimpin bangsa dan negara kita. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kabar Eskrim yang juga turut mendukung dan selalu ada dalam proses penyidikan sampai tetap ada buat Icat. Kami percaya bahwa semua itu juga karena kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kabar Eskrim dan juga kepada Pak Dankor, Pak Irwasu yang ada di Makobrimob. Terima kasih banyak juga yang sudah pernah memfasilitasi kami keluarga selama berada di Makobrimob selama kurang lebih 4 bulan. Terima kasih banyak. Pak Irwasu, juga memberkati. Pak Irwasu, Pak Kabar Intelkam. Juga terima kasih kepada Pak Kabar Intelkam, Pak Irwasu, Pak Irwasu yang sudah dalam proses penyidikan. Iya, dalam proses penyidikan Icat juga sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih. Menjaga Icat selama dalam penyidikan. Terima kasih banyak. Ini Tuhan akan selalu juga memberkati dalam tugas pekerjaan. Dan yang paling terakhir untuk semua teman-teman wartawan, kami dari keluarga dan orang tua bersama Icat menyampaikan banyak terima kasih karena selalu hadir dalam meliput persidangan Icat. Kami tahu juga dari wartawan juga memberikan dukungan buat Icat. Semua orang yang sudah mendukung Icat, yang ada di dalamnya juga ada sahabat pengadilan ya Pak. Iya, amicus curiae. Sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan yang terima kasih banyak juga Pak Asep yang sudah berjuang sehingga terbentuknya amicus curiae. Iya, sahabat pengadilan juga bisa. Prof. Sulis. Dan juga yang terutama kepada Prof. Sulis. Profesor Sulis yang sempat kita
ngobrol kemarin. Terima kasih banyak Ibu. Tuhan kiranya akan selalu membalas semua kebaikan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk dalam sahabat pengadilan yang berjuang untuk keadilan bagi Icat. Dan juga tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Menko Polhukam Pak Mahfud. Terima kasih banyak Bapak, karena Bapak juga berjuang untuk mencari keadilan bagi Icat. Terima kasih karena selama kami mengikuti melihat melalui media Bapak begitu semangat memperjuangkan keadilan buat Icat. Terima kasih Pak Mahfud. Kiranya Tuhan juga akan selalu membalas kebaikan dari Bapak semuanya. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan biar kita singkat saja. Tadi Ibu dari Richard Eliezer, Rineke Alma Pudihang, didampingi Yunus Lumiu, ayah dari Richard Eliezer, dan pengacara Eliezer Roni Talapesi mengucapkan terima kasih, mengapresiasi vonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara untuk Richard Eliezer dan memberikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung Richard Eliezer selama proses mulai dari penyidikan hingga persidangan dan vonis dijatuhkan hakim. Saudara, vonis hakim telah dijatuhkan Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara termasuk adanya pemaafan keluarga korban Yosua Huta Barat. Lalu bagaimana analisis vonis hakim yang dianggap progresif dalam memberikan sanksi? Kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin. Mana yang beneran pasti noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Drama kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akhirnya berakhir. Hakim telah memvonis seluruh terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hari Senin 13 Februari, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Sebelumnya, jaksa menuntut Sambo penjara seumur hidup.
Istri Sambo, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Lalu Rabu, 15 Februari 2023, hakim memberikan vonis kepada Eliezer atau hari ini. Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Selasa 14 Februari 2023, kemarin hakim memberikan vonis kepada Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Ini lebih berat dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Sementara itu hakim memvonis Ricky Rizal 13 tahun penjara. Sebelumnya Ricky dituntut 8 tahun penjara. Sudahkah vonis hakim memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, khususnya Eliezer? Kita akan membahasnya usai yang satu ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis majelis hakim atas terdakwa pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer disambut riuh pengunjung sidang. Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Eliezer meluapkan ekspresi syukurnya atas vonis hakim. Air matanya tidak terbendung usai mendengar vonis hakim. LPSK bahkan harus mengamankan Eliezer karena beberapa pengunjung sidang yang berusaha mendekatinya. Ada sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan atas vonis hakim kepada Eliezer. Hal yang memberatkan hanya satu, yakni Eliezer tidak mempertimbangkan keakrabannya dengan Yosua. Namun, hal yang meringankan diantaranya adalah pemaafan dari orang tua Yosua. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa, sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Rasa haru orang tua Eliezer meluap saat hakim membacakan vonis ringan pada terdakwa. Mereka lega dengan vonis yang diberikan hakim 1 tahun 6 bulan untuk Eliezer. Meski demikian, orang tua Eliezer juga berterima kasih kepada orang tua Yosua karena telah memaafkan Eliezer. Apa yang mau disampaikan kepada keluarga Yosua? Kepada Ibu Rosti, Bapak Samuel, orang tua dari almarhum Yosua, dan juga keluarga besar almarhum Yosua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang sudah menerima permintaan maaf Icat dan sudah memberikan maaf kepada Icat. Terima kasih banyak untuk Ibu Rosti. Saya merasakan apa yang dirasakan Ibu Rosti. Kita semua sebagai ibu, dan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga besar. Kami sangat bersyukur karena anak kami saat ini banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung karena kejujuran, karena kebenaran yang dia lakukan. Jadi kami berharap juga semoga keadilan ini akan berlaku kepada semua orang. Richard Eliezer melalui penasihat hukumnya menerima vonis dari majelis hakim. Richard juga berterima kasih atas dukungan dan doa masyarakat dan berharap jaksa tidak mengajukan banding. Dari kami, targetan kami sebagai penasihat hukum sudah sesuai bahwa targetan kami kan dari awal saya sampaikan bahwa ini adalah keputusan Richard. Apapun keputusan hari ini kita akan ikhlas, kita akan terima. Dan kita lihat tadi putusan majelis hakim, kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan Richard, dia ikhlas, dia terima. Tadi awal saya sudah sampaikan. Dan juga terkait yang di bawah 5 tahun, 1 tahun 6 bulan, hari ini kami pun dari tim penasihat hukum terima. Kalau dari JPU nanti mengajukan banding seperti apa? Ini adalah hak dari jaksa penuntut umum, tentunya kita hormati, kita hargai, tapi kita harapkan bahwa jaksa penuntut umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Tentunya kami harapkan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Ibu korban almarhum Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, ikut menerima vonis hakim atas Eliezer. Keluarga Yosua percaya hakim telah memberikan keadilan. Sambil terus memeluk foto korban Yosua Huta Barat, Ibu Yosua menyampaikan pesan kepada Eliezer. Ibu Yosua menyebut memaafkan Eliezer dan meminta Eliezer menunjukkan pertobatannya atas kasus ini. Memang kami keluarga telah mempercayai hakim majelis yang mulia
sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, pakailah Tuhan yang menghakimin, Tuhan yang melihat. Allah aku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di sorga. Walaupun Eliezer menggunakan yang sangat panas, timah yang panas itu, saya menyerah dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini. Vonis hakim untuk Richard Eliezer saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jika jaksa mengajukan banding, maka harus menunggu vonis hakim di tingkatan lebih tinggi. Namun, jika jaksa menerima, maka Richard secara hukum tetap boleh kembali bertugas di kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana penerapan hukum progresif dalam menjatuhkan vonis terhadap Eliezer? Analisisnya kami bahas malam ini bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting, bergabung juga penasihat hukum Eliezer, Rory Sagala. Selamat malam, Bung Rory. Selamat malam, Bung Jamin. Selamat malam, Mbak Priska. Malam, Mbak Priska. Malam, Bang Jamin Ginting. Selamat malam, Bung Rory. Kita tadi lihat sama-sama sepanjang persidangan, terutama saat pertimbangan hakim membacakan juga hal yang memberatkan, meringankan hingga amar putusan, akhirnya tangis Eliezer pecah. Saat ini bagaimana kondisi terkini Eliezer setelah mendengar vonis hakim, Bung Rory? Ya, baik, terima kasih Mbak Priska ya. Jadi Richard Eliezer tentu terharu ya dengan vonis dari majelis hakim. Dia sangat berterima kasih juga karena kejujuran yang dia ambil, jalan terjal yang dia ambil ternyata sangat dihargai. Artinya selama ini keterangan dia yang dianggap berdiri sendiri ternyata terbukti sebaliknya. Bahkan dalam pertimbangannya majelis tadi berkata keterangan Richard Eliezer itu terbukti bersesuaian dengan bukti-bukti yang tersisa. Yang tersisa itu saya menangkapnya karena memang banyak bukti yang sudah dirusak atau dihilangkan. Artinya kontribusi dari Richard Eliezer ini sangat dihargai ya oleh putusan majelis hakim, sehingga majelis hakim memberikan reward dengan vonis yang dibacakan hari ini, yaitu 1 tahun 6 bulan. Demikian. Sekarang Eliezer bagaimana kondisinya? Sudah lebih lega tentu? Ya, tentu lega, apalagi dari keluarga korban, tadi ibu dari almarhum juga menerima vonis ini, itu memberikan kelegaan ya bagi Richard. Tapi belum sempat bertemu dengan ibu dan ayahandanya ya, karena tadi Ibu Rineke mengatakan seandainya bisa ingin memeluk langsung Eliezer. Ya betul, karena ramai sekali tadi suasananya ya. Kemudian di Barreskrim pun setahu saya juga ramai sekali, sehingga sulit bagi ibu, bahkan kami juga tim penasihat hukum rencana juga mau ke rutan Barreskrim, tapi karena situasi sangat ramai sehingga kita tidak jadi ke sana. Ya, jadi belum bertemu langsung ya antara Eliezer dengan kedua orang tuanya ya? Ya belum sempat, tapi pasti dalam waktu dekat ini akan bertemu. Kalau Bung Jamin, bisakah dikatakan ini bagian dari sejarah peradilan di negeri ini, putusan hakim terhadap Eliezer dan juga para terdakwa di kasus pembunuhan Yosua? Ya, Mbak Friska, jadi ini suatu momentum yang jarang terjadi ya, di mana suatu putusan secara terbuka menyatakan beberapa hal menjadi perubahan hukum di Indonesia. Pertama, yaitu adanya kedudukan GC yang diakomodir oleh pengadilan dan diberikan suatu pemidanaan sesuai dengan pasal 10A yang paling terkecil di antara para terdakwa. Nah, itu sudah dilakukan bahkan
selain itu, pemberian yang paling terkecil di antara terdakwa tersebut memberikan ruang bagi keadilan masyarakat ataupun social justice dengan adanya amicus curiae yang disampaikan oleh masyarakat guna mengawal ini. Itu yang kedua, diakomodir. Yang ketiga adalah hakim memberikan suatu putusan yang berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Terjadi disparitas dari hukuman, apakah yang memberatkan, apakah yang meringankan. Nah, tiga hal ini menunjukkan apa? Independensi daripada hakim dalam memutuskan. Jadi dia melihat keadilan itu sebenarnya buat siapa? Keadilan itu adalah buat para korban, buat pelaku, dan juga negara tidak dirugikan. Dan itu sudah dipertontonkan hari ini, sudah ditunjukkan kepada hakim yang sangat mulia ini, yang sangat kita puji ini, begitu Pak Fisma. Jadi Bung Jamin mengatakan bahwa vonis hakim yang mempertimbangkan status Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, ya, kalau tadi disebutkan justice collaborator ini juga memberikan ruang untuk amicus curiae atau sahabat pengadilan, dan juga bahkan maaf dari keluarga Yosua itu masuk dari pertimbangan hakim. Bisakah dikatakan bahwa vonis hakim ini sudah betul-betul mewakili rasa keadilan masyarakat maupun keluarga korban? Jadi begini Mbak Friska, tujuan dari pembidanaan itu apa sih sebenarnya? Tujuan dari pembidanaan itu adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan memberi keadilan bagi korban. Nah, sekarang pelaku sudah sebagai negara yang mempunyai tugas, punya azas oportunitas untuk melakukan penghukuman, sudah mewakili negara dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Itu menurut keadilan dari negara. Keadilan menurut korban, korban sudah memaafkan dan menerima itu sebagai suatu keadilan yang dihadirkan dalam persidangan. Terdakwa sekarang terpidana bahkan sudah menerima. Jadi semua sudah terakomodir dan semua sudah menerima keadilan itu. Pertanyaannya, apakah jaksa nantinya dapat menerima ini sebagai suatu keadilan? Karena dia juga kan mewakili negara dan mewakili korban. Sehingga saya kira seharusnya kalau korban sudah mewakili kepentingannya, keadilan sudah dipenuhi, negara melalui pengadilan sudah terpenuhi, saya kira jaksa harusnya bisa menerima ini sebagai satu keadilan yang dicita-citakan. Oke, kalau dari pihak penasihat hukum Eliezer tadi, Bung Roni sebelumnya, Bung Rory sudah menyampaikan, Bung Roni Talapesi setelah sidang bahwa berharap bahwa jaksa tidak mengajukan banding tentu saja. Tapi tadi ada pernyataan dari Kapus Penkum bahwa yang pertama menghormati putusan majelis hakim dan masih mempelajari lebih lanjut terhadap seluruh pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang disampaikan dalam putusan. Nah, Anda juga menyiapkankah jikalau jaksa banding, tetap menyiapkan mental dan juga menyiapkan amunisi untuk menghadapi itu, Bung Rory? Ya, baik Mbak Friska, tentu itu kan hak yang dimiliki oleh penuntut umum ya. Kalau memang penuntut umum memilih mengajukan banding, tentu kan tidak ada pilihan lain selain dari kita untuk mengajukan kontra memori banding. Tetapi kalau kita bicara harapan, tentu harapan kami adalah agar penuntut umum tidak mengajukan banding, agar putusan ini berkekuatan hukum tetap. Karena kan penuntut umum ini kan juga mewakili korban ya. Tadi kita sudah dengar sendiri orang tua dari almarhum menyatakan menerima. Kemudian tadi saya dengar juga Bapak Mahfud MD ya, begitu representasi ya dari pemerintah ya. Negara begitu ya. Hukum juga bahkan mengapresiasi vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hari ini. Artinya kalau mau menyelami ya, rasa keadilan yang bagi korban, bagi negara dan bagi terdakwa, tentu akan lebih baik kalau tidak mengajukan banding. Tetapi itu hak dari penuntut umum ya, kita tidak bisa intervensi. Bicara soal tadi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang memuji keberanian hakim dalam menjatuhkan vonis, kita ikuti dulu pernyataannya berikut ini, kita dengarkan kembali. Saya melihat hakim itu punya keberanian.
hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca, suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga, sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus, di antara banyak hakim yang memang juga bagus kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense, hakim ini. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus, ilmiah. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Hukuman dikurangi dari maksimal itu kalau ada sikap-sikap yang meringankan. Ini kan tidak menurut temuan hakim di fakta persidangan. Jadi hukuman mati naik. Itu tadi tanggapan Menko Polhukam terhadap vonis Eliezer dan vonis Verdi Sambo. Bung Jamin, kalau tadi vonis Eliezer dianggap logis, berkemanusiaan dan juga progresif, Menko Polhukam mewakili negara. Bisakah ini jadi kode untuk jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding di depan publik, Bung Jamin? Ya, memang jaksa penuntut umum independen ya, tidak terpengaruh terhadap siapapun. Pada SOP mereka yang biasa dilakukan adalah seperti ini, Mbak Friska. Kalau ada tuntutan mereka kurang dari setengah, mereka selalu akan mengajukan banding. Iya. Kalau sudah diputus 2/3 dari tuntutan, mereka nggak melakukan banding. Nah, dari SOP itu kelihatannya secara substansis ini adalah bisa diajukan banding. Tetapi kita lihat demi keadilan, karena jaksa itu mewakili korban dan negara. Tadi negara sudah direpresentasikan oleh hakim, ya hakim. Sama kan kedudukan jaksa sama hakim, begitu sama-sama representasi negara. Dia mewakili representasi korban. Korban nggak boleh dong, nggak memberikan rasa keadilan putusan hakim, sehingga kecewa, merepresentasikan lewat jaksa supaya melakukan banding. Sekarang korban sendiri sudah merasa menerima, sudah yang paling adil. Jadi pertanyaannya kalau dia melakukan banding, merepresentasikan siapa? Apa merepresentasikan jaksa sendiri begitu kan? Nah, itulah yang harus dipikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah putusan ini adalah putusan saya sebut sebagai putusan leading case. Ya, leading case artinya putusan yang menjadi leaders untuk putusan-putusan berikutnya. Kenapa? Anda bayangkan, Mbak Friska, kalau seorang Richard Eliezer berikutnya yang memohon GC diberikan status dan putusan seperti ini, maka terbongkarlah semua kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik secara materi maupun secara pangkat dan apapun itu namanya ya. Nah, ini sudah dapat digunakan, Mbak Friska, sebagai acuan bagi hakim berikutnya untuk dapat dijadikan dasar begitu, Mbak. Nah, yang menarik juga ini pernyataan nomor poin ketiga, tanggapan Kejaksaan Agung atas vonis Eliezer ini, seperti yang tadi Bung Jamin sampaikan, saya bacakan ini, mempertimbangkan secara mendalam rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan pemberian maaf dari keluarga korban kepada terdakwa sambil menunggu sikap atau upaya hukum yang dilakukan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap putusan yang sudah dijatuhkan. Artinya tadi jaksa penuntut umum jika mengambil sikap harus mempertimbangkan juga bagaimana sikap dari keluarga korban ya, Bung Jamin. Bisa dikatakan bahwa kalau misalnya keluarga korban atau negara lewat hakim sudah mengamini putusan ini atau menerima putusan ini, semestinya tidak ada banding, begitu Bung Jamin secara sederhananya. Jadi tidak perlu hukum positif itu, ya SOP itu kan SOP, tidak ada di KUHAP keharusan bahwasanya jaksa berapapun putusnya itu harus banding.
Itu kan di KUHAP kan nggak ada. Oke, itu kan baik. hanya SOP saja ya. Kalau SOP aja ya udah. Oke, baik. Karena rasa keadilan sudah terima, oke, nggak ada masalah. Baik. Jadi nggak perlu penting. Oke, terakhir saya ke Bung Rory. Bung Rory, saat ini perlindungan kepada Eliezer masih melekatkah sebagai JC? Apalagi pasca putusan ini kan tentu butuh pengamanan ekstra juga untuk Eliezer. Ya, betul Mbak ya, masih melekat. Sepengetahuan kami, LPSK juga setuju untuk memperpanjang ya masa perlindungannya terhadap Richard Eliezer. Jadi dengan diperpanjang itu harapannya ya kondisi dari. Berapa lama Bung Rory diperpanjangnya? Iya, untuk 1 kali perpanjangannya, nanti kan LPSK yang menilai kira-kira sampai kapan, karena setahu saya dalam beberapa case itu sampai bertahun, karena yang mengukur ya itu kan LPSK, tingkat ancaman dan sebagainya ya, kenapa masih harus perlindungan, nanti LPSK yang nilai itu. Baik, dan kita sama-sama melihat hari ini ada putusan yang bersejarah dengan progresif, masih menunggu juga apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak untuk ditentukan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Terima kasih Bung Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Terima kasih Bung Rory Sagala, penasihat hukum Eliezer, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Bang Jamin. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya, Saudara, Sapa Indonesia Malam masih kembali dengan informasi lainnya. Keputusan biaya haji tahun 2023 akan ditetapkan malam ini, Rabu 15 Februari. Kami kembali dengan informasinya sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran basmi noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Biru. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sebuah minibus yang mengangkut BBM bersubsidi di Lumajang, Jawa Timur terbakar di area SPBU. Diduga kebakaran disebabkan oleh adanya korsleting listrik yang kemudian menyambar 2 jerigen yang berisi Pertalite di bagian belakang mobil. Pemilik minibus berhasil menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka bakar di bagian tangan. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Sebuah pabrik suku cadang di kota Sukabumi, Jawa Barat terbakar. Api yang diduga dari korsleting listrik menjalar ke cairan thinner yang mudah terbakar hingga menghanguskan gudang pengecatan. 5 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Polisi menangkap 2 raja jambret yang kerap meresahkan warga kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit handphone hasil curian. Polisi menyebut modus kedua pelaku mengincar pengendara motor yang sambil bermain handphone.
Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Keputusan biaya haji tahun 2023 akan ditetapkan malam ini Rabu 15 Februari. Komisi 8 DPR mengusulkan biaya haji di bawah 50 juta rupiah. Sebelumnya pemerintah sempat mengusulkan di angka 69 juta rupiah. Keputusan biaya haji tahun 2023 akan ditetapkan malam ini, Rabu 15 Februari. Kemarin, pembahasan berlangsung alot sehingga keputusan ditunda hingga hari ini. Anggota Komisi 8, Yandri Susanto menyatakan, panja Komisi 8 mengusulkan biaya haji di bawah 50 juta rupiah. Namun pemerintah sempat mengusulkan di angka 69 juta rupiah. Ya, insya Allah keputusan panja itu bersama pemerintah bisa lebih diterima oleh publik, khususnya calon jamaah haji. Nanti diumumkan secara resmi, tapi pasti di bawah angka 50 juta, insya Allah. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Farid Aljawi, menyebut kenaikan biaya ibadah haji harus rasional, sehingga tidak memberatkan calon jemaah. Kesehatan umat lansia lebih ekstra, lebih banyak daripada pelayanan kesehatan yang mudah. Nah, ini lagi ditimbang-timbang oleh pemerintah, mudah-mudahan pemerintah bisa menentukan harga yang memang rasional dan bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga ini tidak berlarut-larut. Karena kalau kita hitung waktu ini sudah sangat mepet. Ya, ketika pengumuman pelunasan, ya masyarakat harus siap-siap untuk pelunasi, dan juga masih ada persiapan-persiapan berikutnya yang menjelang keberangkatan. Yang kurang lebih sekitar 5 bulan lagi begitu. Pekan lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan Kementerian Agama mengusulkan rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 sebesar 69 juta rupiah. Ma'ruf mengatakan selama ini subsidi untuk biaya haji terlalu besar, yakni sebanyak 59%. Memang tahun lalu subsidi haji itu terlalu besar, 59%. Nah sekarang sedang, kalau itu terus dipertahankan, berpotensi mengeruk modal dana haji yang dikembangkan. Nah, supaya tidak, maka subsidi itu harus dikurangi. Nah sekarang lagi dibicarakan berapa jumlah subsidi yang tepat ya, masyarakat bisa menerima, tapi juga dana haji tidak tergerus. Terus subsidi bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Kementerian Agama mengusulkan biaya rata-rata penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 sebesar 98,8 juta rupiah. Dari jumlah ini, pemerintah mengusulkan kepada DPR biaya haji yang dibebankan ke jemaah sebesar 70% dari biaya rata-rata BPIH, yakni 69,1 juta rupiah. Menurut Kementerian Agama, komponen biaya haji per jamaah terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar 33 juta rupiah. Biaya akomodasi di Mekah sebesar 18 juta rupiah, biaya akomodasi di Madinah sebesar 5,6 juta rupiah, biaya hidup atau living cost sebesar 4 juta rupiah, biaya visa haji 1,2 juta rupiah, dan paket layanan masyair atau proses ibadah haji selama di Arafah, Mina dan Musdalifah sebesar 5,5 juta rupiah. Tahun 2023 Indonesia mendapatkan kuota haji yang hampir sama dengan sebelum pandemi, yakni sebanyak 221.000 jemaah haji. Terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 dan haji khusus sebanyak 17.680. Tahun 2022 ibadah haji pertama kali dilaksanakan pasca pandemi. Kala itu, pemerintah Arab Saudi memangkas lebih dari 60% kuota haji dan Indonesia mendapat kuota lebih dari 101.000 anggota jemaah haji. Tim Liputan, Kompas TV.
Panja Komisi 8 DPR mengusulkan biaya haji tahun 2023 di bawah 50 juta rupiah. Kita bahas hal ini bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Syazili. Selamat malam, Kang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh, saya mau konfirmasi dulu. Jadi sudah sepakatkah antara DPR dan pemerintah biaya haji di bawah 50 juta rupiah? Ya, secara resmi kami baru selesai tadi rapat panja Komisi 8 DPR RI dengan panja pemerintah. Ya. Jadi secara formal nanti akan segera dilakukan rapat kerja antara Menteri Agama dengan Komisi 8 sendiri terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh panja panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan panja pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Haji dan juga dari BPKH serta Kementerian Kesehatan dan berbagai komponen pemerintah yang lain. Jadi karena itu secara resmi saya kira memang nanti formalitasnya nanti akan diumumkan malam ini oleh Komisi 8 bersama dengan Menteri. Namun hasil dari panja ini memang cukup menggembirakan ya terhadap hasilnya. Tidak seperti yang kita dengar bersama, usulan pemerintah memang pada awalnya hampir mendekati 98 juta ya. Nah, dari proses yang kami lakukan untuk menelisik berbagai komponen-komponen yang bisa diefisiensikan, alhamdulillah biaya haji secara keseluruhan itu sebesar 90 juta. Nah, dari 90 juta ini disepakati kami tetap mengedepankan aspek menjaga sustainabilitas keuangan haji. Yeah. Maka setiap jamaah nanti dirata-ratakan membayar sebesar 49 juta ya. Jadi memang alhamdulillah di bawah dari 50 juta gitu. Nah, yang harus menjadi catatan penting dan saya informasikan kepada masyarakat, kesepakatan panja kita itu bagi jemaah haji yang telah melunasi tahun 2020 yang lalu, namun dia tidak bisa berangkat akibat pembatasan usia dan pembatasan kuota, maka tidak perlu membayar biaya tambahan. Jadi karena waktu yang gagal berangkat 2020 karena pembatasan usia atau kuota itu tidak perlu ini ya, tidak perlu membayar tambahan ya? Tambahan. Nah, bagi jemaah haji yang tidak berangkat tapi telah lunas tunda di tahun 2022, maka membayar tambahan sebesar 9.400.000. Nah, bagi jemaah haji Indonesia yang seharusnya berangkat tahun 2023 dan belum melunasi, itu akan diberikan setoran pelunasan sebesar 23,5 juta. Jadi ini adalah hasil keputusan dari rapat panja yang tadi telah diselesaikan. Jadi tapi tentu ini rata-rata secara keseluruhan bahwa pembiayaan haji tahun ini tentu mengalami tetap mengalami kenaikan karena pada tahun 2022 yang lalu pada awalnya kan memang biaya haji sebesar 81 juta, kemudian sekarang menjadi 90 juta, lalu tahun yang lalu kenapa naiknya begitu tajam karena memang ada kebijakan yang tiba-tiba yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tentang kenaikan masyair ya, biaya selama ibadah haji yaitu di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Gitu kira-kira. Jadi yang membayar biaya tambahan kalau yang 2020 kita tegaskan kembali 2020 tidak berangkat karena usia ataupun kuota tidak perlu bayar, tapi yang lunas tunda 2022 membayar kurang lebih 9 juta rupiah dan 2023 yang belum melunasi itu akan membayar sisanya juga tapi ada dibantu 23,5 juta ya? Betul, 23 juta persisnya. 23 juta. Nah, akhirnya bagaimana diambil kesepakatan win-win solution ini dari panja Komisi 8, maksud saya, dan juga panja pemerintah?
Ya tentu prosesnya panjang ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba menelisik terlebih dahulu komponen pembiayaan haji yang diusulkan oleh pemerintah. Misalnya terutama 3 komponen besar. Pertama soal penerbangan ya. Penerbangan yang asalnya sebesar 33,9 juta setelah ditelisik, dan tentu kita mencoba untuk mempelajarinya secara lebih mendalam. Alhamdulillah mengalami penurunan ya hingga 32 juta sekian gitu ya. Itu cukup signifikan. Kemudian juga misalnya untuk hotel atau pemondokan gitu ya. Yang asalnya sekitar 4.500-an rial gitu, sekarang turun gitu ya menjadi 4.300 ya. Kemudian misalnya biaya untuk konsumsi ya, memang ada beberapa yang kita mengalami efisiensi ya, dan itu cukup signifikan gitu ya. Dan tentu ada biaya yang kami kira memang perlu dirasionalisasi supaya tidak memberatkan para jamaah. Intinya ya dari hasil itulah kemudian dari 98,8 juta tersebut bisa diturunkan ke angka 90 juta. Ya, jadi ini sesuatu yang memang kita lakukan dalam rangka mencari sisi yang positif. Terus yang kedua tentu karena biaya keseluruhannya mengalami penurunan gitu ya dari hasil haji, maka formulasi dari biaya haji pun juga mengalami penyesuaian. Yang asalnya dibayar oleh jamaah itu ya, yang diusulkan pemerintah itu kan 30% dari nilai manfaat, 70% dibayar oleh jamaah. Nah, kami lihat nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji, memang untuk tahun berjalan ini mereka mengalokasikan sekitar 7,1 triliun. Ya, sementara kebutuhan untuk nilai manfaat sesuai dengan formulasi tetap mempertimbangkan bahwa yang dibayar oleh jamaahnya harus tetap lebih tinggi. Kita sepakati 55% dibayar oleh jamaah, kemudian 46% dibayar oleh nilai manfaat. Gitu. Nah, dengan melihat ketersediaan akumulasi nilai manfaat pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terpakai, terutama di tahun 2020 dan 2021, yang memiliki saving 15,2 triliun, maka kami ambil sekitar 1,8 triliun dipergunakan untuk haji tahun ini. Gitu. Jadi total nilai manfaat yang diberikan untuk tahun ini ya sebesar sekitar 8 triliunan ya. Baik. Nah, ini tidak mengganggu sama sekali nilai pokok haji yang sekarang dikelola oleh BPKH. Baik. Saya kira akumulasi manfaatnya masih sekitar 13 triliun. Baik, semoga ini jadi solusi terbaik. Bicara soal biaya haji, tadi pemerintah menetapkan kenaikan biaya haji 49,8 juta rupiah yang akan diumumkan malam nanti, tapi sudah disepakati tadi ya oleh Panja pemerintah dan juga Panja DPR. Baik, terima kasih atas waktunya dan informasi terkininya. Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan perkembangan terkini dari upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandra KKB di Papua. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Bersama rekan saya Adisti Larasati. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra.
Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Membersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Saudara, polisi menyebut pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru masih hidup namun disandera kelompok kriminal bersenjata. Menko Polhukam menyebut akan mengambil langkah persuasif untuk membebaskan pilot Susi Air. Kondisinya tidak? Ya, ini yang kami kan masih belum bisa tahu kondisi pilotnya. Pak Bupati telah membantu kami itu dengan warga besar dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa bertemu dan lagi samping kita akan melihat bagaimana kondisi dari pilot. Apakah sudah sempat? Sebelumnya, KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua menyebarkan foto dan video pilot Susi Air Philip Mark Merton. Dalam gambar-gambar itu, Philip dalam kondisi sehat, namun dijaga sejumlah orang bersenjata laras panjang. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah sedang melakukan langkah persuasif untuk menyelamatkan sandera. Iya, si Merton itu disandra oleh kelompok Kagoya, Egyanus Kagoya. Itu disandra dan kita sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelamatkan sandera. Keselamatan sandera adalah prioritas. Oleh sebab itu persuasi pendekatannya. Tapi kami tidak menutup opsi lain. Ya, kami persuasi agar bisa bebas dengan selamat, damai, tanpa kisruh, tanpa ribut. Tapi kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan pembebasan. Di sisi lain, Mahfud juga menyatakan Papua adalah bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga akan mengambil tindakan tegas bila ada gerakan yang ingin mengambil wilayah NKRI. NKRI berdasar konstitusi dan berdasar hukum internasional dan berdasar kenyataan faktual adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu tidak ada negosiasi soal itu, gitu. Dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap gerakan yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI. Itu aja. Hari ini, atas kepolisian Selandia Baru, Paul Lawrence Borrell, menemui Kapolda Papua untuk mendapatkan informasi tentang penyelamatan warga negaranya yang disandera kelompok kriminal bersenjata. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fakiri menegaskan, kepolisian Selandia Baru tidak akan terlibat langsung dalam penanganan kasus ini. Hingga hari ini datang teman-teman dari Selandia Baru untuk bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah kepolisian Indonesia, khususnya Polda Papua tentang penanganan salah satu warganya. Karena salah satu warga masyarakat di sebuah negara itu punya
punya sesuatu hal yang penting. Sama kita orang Indonesia kalau di luar negeri kan itu harus diselamatkan oleh negara Indonesia. Ini juga karena warga negara Selandia Baru, makanya mereka datang minta bagaimana gambaran penanganan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini Polda Papua. Ini yang kita. Insiden ini terjadi pada 8 Februari lalu. Tak hanya membakar pesawat perintis Susi Air, namun sempat menyandera pilot dan warga. Lebih dari 15 warga telah dievakuasi dari Kabupaten Duga, Papua Tengah. Saat ini polisi mengklaim telah mendeteksi keberadaan pilot Susi Air untuk diselamatkan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandra KKB di Papua? Kita tanyakan kepada Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Doni Charles. Selamat malam, Pak Doni. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Doni, upaya persuasif sampai saat ini masih terus dilakukan untuk pembebasan pilot Susi Air Philip Martin. Hasilnya sejauh ini seperti apa? Ya, jadi kami jelaskan bahwa setelah beredar video maupun foto yang di-upload oleh kelompok KKB, di sana ini memastikan bahwa selama ini kami memang kesulitan untuk memastikan apakah pesawat Susi Air itu dibakar atau terbakar, kemudian pilotnya itu hilang atau disandra. Namun dengan adanya video itu memperkuat dari hasil upaya kami mencari keterangan di lapangan, memang ada saksi yang melihat langsung kejadian itu, kemudian diperkuat dengan adanya video ini, maka memang betul pesawat Susi Air itu dibakar, kemudian pilotnya itu disandra. Demikian, Mbak. Oke, pilotnya disandra, kemudian pesawatnya dibakar. Apakah sampai saat ini kepolisian dan juga pihak-pihak dari upaya pembebasan pilot dari Susi Air ini sudah mengetahui titik terang di mana lokasi sebenarnya penyanderaan? Iya, di awal kejadian itu tanggal 7 Februari, kami itu langsung bekerja. Jadi tim gabungan TNI dan Polri tetap bekerja. Kemudian cara yang kita gunakan yaitu dengan cara-cara soft atau pendekatan soft. Kemudian nanti ditingkatkan. Acara soft inilah pendekatan secara persuasif. Karena kita memang menggunakan masyarakat lokal, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat yang nantinya akan membuka atau membangun ruang komunikasi dengan kelompok-kelompok KKB ini. Karena memang harus kita akui bahwa dari pihak aparat keamanan, kita memang tidak ada kontak langsung dengan pihak KKB. Ini sangat dimungkinkan karena memang situasi Papua begitu berbeda. Kita tidak bisa berkomunikasi setiap saat dan kapan saja. Karena memang keterbatasan jaringan, kemudian luas daerah yang begitu besar sekali. Sehingga memang kita mempercayakan itu dengan cara persuasif tadi. Ini yang kita kedepankan. Karena memang dalam operasi atau upaya pencarian dan penyelamatan pilot ini, upaya-upaya persuasif dengan mengedepankan keselamatan pilot itulah yang menjadi prioritas kami. Oke, tidak ada kemudian kontak langsung kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Berarti itu artinya ada perlu mediasi dengan tokoh adat setempat di sana, atau seperti apa sejauh ini komunikasi yang dijalin oleh KKB di Papua untuk persuasi membebaskan sandera Philip Martin di sini? Iya, memang cara yang dilakukan dari tim gabungan TNI Polri ini mempercayakan kepada aparat pemerintah setempat untuk melakukan komunikasi dengan asing, selalu menunggu laporan dari hasil karena memang sulit untuk berkomunikasi dengan KKB ini. Di samping jalan ini hubungan Polri. Oke, kami terkendala tidak bisa mendengar secara jelas audio dari Pak Doni. Bisa kembali diulang dan sambil memperbaiki audio, Pak Doni? Gimana, Pak? Oke, Pak Doni, jadi ada mediasi
yang dilakukan dengan tokoh adat atau apa? Seperti apa komunikasi yang dijalin, persuasinya? Kamera. Halo, Pak Doni. Oke. Mbak. Ya, silakan. Iya, kita mempercayakan ini kepada kepala daerah, di mana kepala daerah ini punya beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya, punya pengaruh, dan bisa berkomunikasi langsung dengan kelompok-kelompok KKB ini. Karena kita tahu posisi KKB ini tidak mudah juga kita ketahui, tapi kita berharap dengan memanfaatkan warga lokal yang berada di sana, peluang untuk bertemu itu sangat besar. Sehingga dengan cara inilah kami merasa yakin mudah-mudahan ini bisa memberikan hasil yang lebih baik gitu. Khususnya dalam upaya penyelamatan pilot. Oke, jadi ada upaya persuasi dengan melalui mediasi tokoh adat begitu. Nah, apakah ada permintaan khusus dari KKB sejauh ini? Ya, sementara ini kita masih memberikan kesempatan itu dulu biar mereka berkomunikasi dengan baik. Masalah permintaan, memang ada beberapa permintaan syarat-syarat yang sepertinya sangat sulit dipenuhi. Karena itu sebagai luas, maka negosiasi inilah kita berharap permintaannya bisa dilunakan. Kemudian di hal-hal mana yang bisa titik temu, mudah-mudahan dengan hasil negosiasi itu bisa win-win solution, begitu Mbak. Oke, tentunya kita menunggu kabar baik dari upaya pembebasan dari pilot Susi Air yang sampai saat ini masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Terima kasih informasinya, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Doni Charles telah bergabung bersama kami dalam program Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Malam. Selanjutnya, vonis hakim telah dijatuhkan kepada Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara, termasuk adanya pemaafan keluarga korban Yosua Huta Barat. Susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain clean. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan.
4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Galih. Saudara, puluhan rumah warga di Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah tergenang air luapan Sungai Bengawan Solo. Ketinggian air rata-rata mencapai 40 hingga 50 cm. Dalam sepekan terakhir, warga mengaku mengalami kebanjiran sudah 4 kali. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda Solo Raya sejak Selasa sore mengakibatkan Sungai Bengawan Solo meluap. Warga menyebut air mulai masuk ke permukiman warga sejak pagi hari. Demikian Kompas Update, saya Arizona Galih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa Richard Eliezer. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Hakim berpendapat hal yang meringankan vonis adalah Eliezer ini telah berlaku jujur dan konsisten selama persidangan. Menurut Hakim, perkara pembunuhan Yosua menjadi terang karena ada pengakuan Eliezer. Hal lain, pemaafan dari keluarga Yosua juga menjadi pertimbangan Hakim. Hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa, sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda, dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum.
Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan. Divonis 1 tahun 6 bulan penjara, Eliezer yang mendengarkan putusan hakim sambil berdiri itu pun sontak tak kuasa menahan tangisnya di depan hakim. Eliezer bahkan terlihat mengucap syukur kepada Tuhan usai mendengar vonis yang dibacakan hakim. Usai hakim membacakan vonis, Eliezer langsung dijaga oleh tim LPSK. Antusiasme pengunjung sidang termasuk para pendukung Eliezer membuat LPSK mengamankan Eliezer. Eliezer pun langsung dibawa kembali ke rumah tahanan. Saudara ibu korban almarhum Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, ikut menerima vonis hakim atas Eliezer. Keluarga Yosua percaya hakim telah memberikan keadilan. Sambil terus memeluk foto korban Yosua Huta Barat, Ibu Yosua menyampaikan pesan kepada Eliezer. Ibu Yosua menyebut memaafkan Eliezer dan meminta Eliezer menunjukkan pertobatannya atas kasus ini. Memang kami keluarga telah mempercayai hakim majelis yang mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, pakailah Tuhan yang menghakimin, Tuhan yang melihat. Allah daku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di surga. Walaupun Eliezer dengan yang sangat panas, timah yang panas itu, saya menyerah dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini. Amin. Sementara itu, Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyaksikan sidang vonis Richard Eliezer dari ruang kerjanya. Terkait vonis 1 tahun 6 bulan penjara, Mahfud MD menilai hakim berani dalam mengambil keputusan. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi majelis hakim yang menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara bagi Eliezer atau lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Mahfud MD menyebut hakim punya keberanian dan bersikap objektif selama persidangan. Selain itu, Mahfud mengatakan hakim sidang Eliezer tidak terpengaruh berbagai tekanan. Saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan-rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga dia, saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus, di antara banyak hakim yang memang juga bagus kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense, hakim ini. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus, ilmiah. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi memeriksa penumpang taksi online yang ditabrak mobil Fortuner di Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Saksi diperiksa, penyidik terkait kronologi kejadian.
Usai diperiksa polisi, penumpang taksi online yang ditabrak mobil Fortuner di Jakarta Selatan mengatakan kejadian ini bermula saat mobil Fortuner melaju melawan arah. Pengemudi taksi online kemudian menegur, namun pengemudi Fortuner tak terima hingga melakukan perusakan dan menabrak taksi online. Saat kejadian, pengemudi dan penumpang taksi online tak berani keluar dari dalam mobil. Ini ada dua kejadian. Bukan kejadian sih, yang pertama tuh cuman karena dia salah jalur. Terus nggak cekcok juga, sebenarnya bilang cekcok enggak, ditegur, nggak terima. Akhirnya di depan daerah Senopati, halte dipepet. Pada saat kejadian itu gimana sih? Takut ya? Takut, shock, ya. Saya nggak pernah ada di situasi maksudnya nggak pernah ada di situasi huru-hara, jadi kemarin tuh takut banget. Sebelumnya, saudara, tidak terima ditegur seorang pengemudi mobil merusak kendaraan lain di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku ini merusak dengan senjata airsoft gun hingga menabrakkan kendaraannya ke mobil milik pengendara lain. Pelaku juga disebut merusak kaca depan mobil milik pengendara lain dengan pedang, lalu melarikan diri. Korban langsung melaporkan kasus ini ke Mapolres Jakarta Selatan. Pengemudi mobil Fortuner arogan yang menabrak dan merusak mobil taksi online pada 12 Februari yang lalu di wilayah Senopati, Jakarta, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Polisi menyebut dari hasil gelar perkara, tersangka melakukan perusakan dan pengancaman dengan kekerasan. Tersangka kini sudah ditahan selama proses penyidikan. Maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu pengerusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang, melakukan penahanan terhadap tersangka GR. Untuk selanjutnya kami lakukan proses dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Saudara, vonis hakim terhadap terdakwa pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer melengkapi vonis dari 4 terdakwa lain sebelumnya. Informasinya akan hadir seusai jeda. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai, bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut. Lumer di lidah.
lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. 진짜 pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Sedap Selection dari Wings Food. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Sereh baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Sereh. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Saudara, 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua telah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hari ini Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus pembunuhan berencana Yosua. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Hakim menyatakan hal yang meringankan diantaranya Eliezer menyesali perbuatannya dan keluarga Yosua telah memaafkan. Hal-hal yang memberatkan hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Ferdi Sambo. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ferdi Sambo SH Majelis Hakim menilai Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada ajudannya, Brigadir Yosua. Hakim menilai tak ada hal yang meringankan Sambo. Bahkan Hakim menyebut sejumlah hal memberatkan Sambo, yaitu tidak mengakui perbuatannya, merusak barang bukti elektronik, serta telah mencoreng citra institusi Polri. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit, memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Sementara itu, Putri Chandrawati dijatuhi vonis hukuman 20 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun.
Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Hakim menilai terdakwa mencoreng nama baik organisasi istri Polri. Putri juga dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Hal-hal yang memberatkan. Terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Hakim juga telah memvonis terdakwa lainnya, yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Kuat Ma'ruf dijatuhi vonis hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Saudara jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dan juru kamera Bondan Wicaksono akan melaporkan pembangunan rumah sakit lapangan Indonesia di Turki. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Evan, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya nggak ada lawan. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran basmi noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Ni buat kamu. Misadap Selection. Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheeseburger. 니 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost done. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misadap Selection. Dirty Wings Food. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Saudara
Saudara, selain menurunkan personil SAR, pemerintah Indonesia juga menerjunkan ada 105 tenaga medis untuk membantu penanganan korban gempa di Turki. Rumah sakit lapangan pun dibangun untuk beroperasi selama 3 minggu. Dan berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Bondan Wicaksono dari kota Hasa, Provinsi Hatay, Turki. Saudara, pemerintah Indonesia akan membangun rumah sakit lapangan di Kabupaten Hasa, Provinsi Hatay, Turki. Ini juga untuk membantu penanganan korban-korban pasca gempa Turki Senin 6 Februari 2023 lalu. Ini adalah lokasinya, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Bondan Wicaksono. Kalau Anda bisa melihat di belakang saya, masih dilakukan proses perataan lahan. Karena memang dibutuhkan lahan seluas sekitar 20.000 meter persegi untuk membangun rumah sakit lapangan ini. Kabupaten Hasa ini dipilih mengingat pertama Provinsi Hatay ini menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak, kemudian juga mengingat kebutuhan akan luas tadi sekitar 20.000 meter persegi, sehingga berdasarkan rujukan juga dari pemerintah kota setempat, di kabupaten inilah rumah sakit lapangan ini akan dibangun. Masih dalam proses pembangunan, sebenarnya sudah dimulai sejak kemarin, tapi memang karena ada beberapa tenda yang perlu disiapkan, mulai dari tenda rawat inap, rawat jalan, kemudian untuk tenda-tenda support, termasuk juga tenda untuk tempat tinggal dari para tim medis yang juga sudah dikirimkan dari Indonesia pada hari Senin kemarin, sehingga ini masih dilakukan proses pembangunan. Nah, ini adalah salah satu tenda yang sudah dibangun. Ini informasi akan jadi salah satu tenda untuk operasi. Nah, kalau bisa semakin saya tunjukkan lagi, kapasitasnya kalau kemarin informasinya, kalau untuk rawat jalan bisa sampai sekitar 100 pasien. Tapi lebih lengkap kita tanyakan kepada Wakil Ketua INA IMT atau Indonesia Emergency Medical Team, ada Dr. Corona Rintawan. Selamat siang, Pak Corona. Minta waktunya sebentar. Dokter, boleh dijelaskan ini sebenarnya akan ada berapa tenda untuk proses medis yang ada di rumah sakit lapangan ini, Dok? Iya, total mungkin kita ada sekitar 30 tenda. Jadi nanti separuhnya memang untuk operasional rumah sakit sekitar 16 tenda. Kemudian yang sisanya 6 itu untuk penunjang ya, seperti dapur, kemudian kantor. Kemudian sisanya lagi sekitar 8 itu adalah untuk dormitori, tempat tidur. Yang jadi salah satu kendala juga adalah terkait juga dengan suhu. Suhu di Turki saat ini memang meskipun sudah mulai memasuki akhir musim dingin, tapi suhu masih bervariasi. Memang kalau siang hari seperti saat ini, suhunya bisa dibilang cukup hangat di bawah 10 derajat, tapi ada di kisaran 7-9 derajat Celcius. Tapi kalau malam bisa dibilang mendekati 0 derajat Celcius. Bahkan di beberapa wilayah informasinya masih ada yang di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga memang suhu ini juga jadi salah satu perhatian betul dari pemerintah Indonesia bagi tim-timnya ataupun juga personilnya yang dikirim. Sehingga tadi salah satunya adalah tenda yang dibangun untuk rumah sakit lapangan ini dibangun bisa untuk memaksimalkan fungsi-fungsinya terkait dengan menahan angin maupun juga cuaca, termasuk juga akan ada penghangat yang ditaruh ataupun juga disiapkan di dalam tenda operasi. Cindy Permadi, Bondan Wicaksono, Hasa, Turki. Saudara, informasi dari mancanegara lainnya akan kami hadirkan seusai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Malam.